Retakan. Saat raungan keras itu turun, tubuh Fu Hao bergetar hebat, dan warna merah darah yang aneh muncul di matanya. Saat berikutnya, aura yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Dengan aura yang bergejolak, Fu Hao telah melancarkan pukulan, dan segera melihat kekuatan dahsyat terbentuk di bawah pukulannya, dan kemudian langsung membentuk tinju besar energi sejati, dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang menekan dari depan. Ledakan. Fluktuasi dahsyat yang terlihat dengan mata terbuka menyapu udara dalam sekejap, tetapi saat ini, Fu Hao tidak langsung roboh pada sendewa pertama seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia hanya bergoyang sedikit di udara dan kemudian menangkis pedang Du Fei. Adegan ini langsung menggema di seluruh aula. Beberapa prajurit yang dikawal Du Fei keluar dari aula enggan pergi. Setelah dikawal keluar, mereka menyelinap kembali dan bersembunyi di tepi aula. Namun, saat memasuki aula, pemandangan di depan mereka berubah begitu cepat sehingga mereka merasa bingung. Beberapa saat yang lalu, Fu Hao telah dipukul mundur oleh Ye Fei, tetapi dalam sekejap mata, ia mampu menahan serangan Ye Fei. Anggota Sekte Junwu ini sungguh luar biasa. Ye Fei ini sungguh hebat. Dia mampu memaksa Blood Hand Fu Hao menggunakan kartu truf seperti itu. Ya, konon, Li Dan Jue ini adalah rahasia paling berharga dari Sekte Junwu. Konon, hanya murid inti yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan metode ramuan campuran ini. Selama bertahun-tahun, baru kali ini aku mendengar ada murid Sekte Junwu yang dipaksa menggunakan trik ini. Ya, Ye Fei ini benar-benar abnormal. Dia mampu menekan Fu Hao, si tangan darah yang terkenal, hingga sejauh ini hanya dengan mengandalkan kekuatan alkimia. Meskipun ini adalah kekuatan ramuan, latihan bela dirinya pasti sangat luar biasa. Lagi pula, seni alkimia bukanlah sesuatu yang bisa digunakan hanya dengan mengetahui seni alkimia. Namun, sekarang setelah Blood Hand Fu Hao menggunakan jurus ini, hasilnya sangat sulit diprediksi. Metode pil campuran. Tatapan Du Fei sedikit dingin saat ia menatap Fu Hao. Hari itu, saat bertarung melawan Berserker Lu Yu, lawannya belum menggunakan metode pil campuran, jadi ia tidak menyangka Jun Wu Zong ini memiliki senjata tersembunyi seperti itu. Du Fei juga sangat sensitif terhadap aura eliksir, jadi ia secara alami merasakan bahwa Fu Hao telah memurnikan setidaknya beberapa eliksir tingkat 6 di dalam tubuhnya. Teknik pil ganas yang disebut-sebut itu pasti sangat tinggi, hingga menyebabkan kekuatannya saat ini melonjak hingga titik ini. Pada titik ini, bahkan jika seseorang mengklaim ia adalah ahli Wu Zong tingkat 6 tingkat rendah, mereka mungkin tidak akan mempercayainya, kan? Qi yang melonjak, dengan sedikit darah, menyebar di sekitar Fu Hao seperti banjir. Dan di dalam warna merah darah ini, terdapat jejak abu-abu aneh yang tertinggal, tampak sangat aneh dan menakutkan. Bahkan Du Fei saat ini sedikit ketakutan oleh fluktuasi ini. Ye Fei, aku ingin melihat bagaimana kau bisa membasmiku sekarang. Fu Hao mengerucutkan bibirnya, dan tatapan yang sangat dingin terpancar di matanya yang sedikit merah. Ia tersenyum dingin dan berbicara perlahan. Saat ini, Fu Hao sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Setelah menggunakan metode pil campuran ini, bahkan jika ia menghadapi seorang master bela diri sejati, ia tetap memiliki kemampuan bertarung. Terlebih lagi, hanya seorang Ye Fei. Du Fei sedikit mengernyit saat menatap sosok di hadapannya. Harus diakui, pasukan Sekte Junwu memang lebih tangguh daripada sebelumnya. Saat itu, pedang gila Lu Yu sudah sangat sulit dihadapi, tetapi ia tidak menyangka kekuatannya sendiri akan melonjak sedemikian rupa sehingga menghadapi si tangan darah Fu Hao masih membuatnya pusing. Tuan, kalau memang tidak berhasil, jangan dipaksakan. Kami juga punya metode pil campuran yang bisa digunakan, atau kami bisa memanggil budak pil spiritual dan menamparkan orang itu sampai mati dengan sekali tampar. Saat Du Fei sedikit mengernyit, suara Xiao Bai tiba-tiba terdengar di benaknya. Tidak perlu terburu-buru, semuanya terkendali, jawab Du Fei dalam hati, sambil menggelengkan kepalanya pelan. Kali ini, untuk menghadapi Fu Hao dan 3 orang lainnya, ia sudah membuang semua eliksir kelas 6 miliknya, kecuali Po Zongdan. Setelah membayar harga yang begitu mahal kali ini, Du Fei tidak percaya Fu Hao bisa membalikkan keadaan hanya dengan satu teknik pencampuran eliksir. Metode pil campuranmu memang sangat ampuh, tapi hal seperti metode pil campuran tidak akan bertahan lama. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan untukku hari ini. Wajah Du Fei dingin. Setelah menatap Fu Hao sejenak, ia tiba-tiba mengangkat pedang hitam putih di tangannya dan perlahan mendorongnya ke arah Fu Hao. Bum bum bum. Pedang itu perlahan didorong keluar, tampak sangat polos, tanpa cahaya atau bayangan yang besar. Namun, saat bergerak perlahan, suara siulan terdengar di sekelilingnya,
Dan kemudian, embusan angin yang sangat kencang tiba-tiba menyapu dari segala arah, dan segera, dengan kekuatan yang luar biasa, menyelimuti arah tempat Fu Hao berada. Mendengus. Menghadapi serangan Du Fei, wajah Fu Hao menjadi dingin. Kemudian, ia tiba-tiba membuka tangannya, dan rantai emas yang baru saja menghilang muncul kembali dari dadanya. Kemudian, rantai aneh yang dibentuk oleh Qi muncul di udara, lalu membentuk badai serangan yang dahsyat, menyerbu ke segala arah. Dan serangan ini justru membuatnya sepenuhnya menahan kekuatan pedang Du Fei. Orang-orang di sekitar mereka tercengang menyaksikan kejadian ini. Terlepas dari siapa yang menyerang, kedua pria itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi bahaya di dalam diri mereka begitu kuat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Hahaha, nak, sudah kubilang aku tak bisa membasmimu. Tapi, harus kuakui teknik eliksirmu memang merepotkan. Tapi, untuk memiliki kekuatan sebesar itu, kau butuh banyak eliksir, dan kurasa kau tak punya eliksir sebanyak itu lagi. Jadi, jangan berpuas diri. Kau beruntung kali ini. Saat kau bertemu denganku lagi, aku, Blood Hand Fu Hao, pasti tak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Setelah memblokir serangan Du Fei, Fu Hao tiba-tiba tertawa, lalu bergerak dan bersiap untuk pergi. Sudah kubilang, kau takkan punya masa depan. Tatapan Du Fei sedikit dingin. Fu Hao ini jauh lebih sulit daripada yang ia perkirakan, dan jika ia melepaskannya, ia akan terus-menerus mendapat masalah. Karena itu, Du Fei bergerak, menghentakkan kaki dengan keras di udara, lalu melesat ke arah Fu Hao. Nak, berani sekali kau. Melihat Du Fei begitu gigih, secerca amarah melintas di mata Fu Hao. Sekarang, berkat metode pil campuran, kekuatannya sudah setara dengan seorang pendekar bela diri tingkat 6 tingkat rendah. Jika bukan karena mempertimbangkan efek sampingnya, dia mungkin tidak akan takut pada Ye Fei dalam pertarungan langsung. Karena kau ingin mati, maka aku akan menemanimu dengan baik kali ini. Ye Fei, saat kau sampai di dunia bawah, jangan pernah lupa bahwa orang yang membasmimu adalah aku, Fu Hao, tangan berdarah. Jimat kelahiranku, Lai Ken Jue. Dengan teriakan nyaring, Fu Hao menepuk tangan kanannya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan yang sangat dahsyat tiba-tiba melesat dari tangannya, bagaikan aurora, menyapu tajam ke arah Du Fei di udara. Kemanapun sinar cahaya ini mencapai, bahkan kehampaan pun tampak sedikit ilusi. Jelas, jurus ini mengandung kekuatan yang hampir tak terbatas. Serangan yang sangat dahsyat itu bisa membuat langit dan bumi berubah warna. Bahkan jika seorang master bela diri tingkat 6 yang sebenarnya rendah menghadapi jurus ini, ia mungkin hanya akan terjebak sementara di dinding gunung. Menghadapi serangan sedahsyat itu, Du Fei tiba-tiba berhenti, tatapan aneh terpancar di matanya. Ia tak menyangka Fu Hao bisa menggunakan jurus ini. Dulu di alam es milenium, ketika pedang gila Lu Yu menggunakan jurus ini, jurusnya memang tidak sekuat sekarang, tetapi sudah cukup untuk melawan naga es raksasa yang ditransformasi oleh pil teratai es. Pedang Qian Kun dan pedang Qian Kun Li Kong. Desir, kali ini, Du Fei tidak hanya mengayunkan pedangnya di udara. Saat ia berteriak, pedang hitam putih di tangannya langsung berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, membentuk pedang cahaya berwarna-warni dan transparan yang menyelimutinya. Du Fei juga menghentakkan kakinya di udara, dan seketika tubuh dan pedangnya menyatu. Seketika, dengan aura yang sangat tajam, ia melesat dengan ganas ke arah berkas cahaya keemasan di depannya. Ledakan, segalanya terjadi dalam sekejap mata, hampir seketika. Seolah-olah dua meteorit yang baru saja melintasi langit bertabrakan hebat di udara. Tiba-tiba, gelombang dahsyat yang terlihat oleh mata terbuka langsung menyebar ke segala arah. Riak-riak dahsyat itu melonjak bagai banjir, terus-menerus mengalir ke segala arah. Di bawah gelombang yang tak berujung itu, retakan muncul pada pilar-pilar batu di aula yang awalnya membutuhkan puluhan orang untuk berpelukan. Pada akhirnya, beberapa pilar batu benar-benar hancur. Pedang cahaya raksasa dan berkas cahaya keemasan di udara kini saling bertabrakan, memenuhi seluruh langit dengan warna-warna aneh. Retakan. Setelah beberapa saat, terdengar suara retakan halus, membuat para prajurit kuat di sudut langsung menatap langit. Mereka terkejut saat mendapati bahwa sinar keemasan yang dilepaskan Fu Hao ternyata tertutup retakan halus. Retakan-retakan ini semakin banyak seiring berjalannya waktu. Meskipun Fu Hao terus-menerus berusaha keras untuk mengisi ulang Qi-nya, kecepatan perbaikannya jelas lebih lambat daripada kecepatan retakannya. Ledakan. Kebuntuan ini hanya berlangsung sekitar belasan detik, lalu berkas cahaya keemasan itu bergetar dan meledak dalam sekejap, lenyap begitu saja. Engah. Perisai cahaya keemasan itu menghilang,
dan Fu Hao yang berada di baliknya gemetar dan menyemburkan seteguk darah. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sedetik kemudian, lightsaber raksasa itu tiba-tiba menerkamnya. Pada saat ini, energi pedang pada lightsaber besar itu tajam, dan niat membasmi yang kuat terpancar dari badan pedang, membekukan sosok Fu Hao hampir seketika. Ekspresi wajah Fu Hao berubah beberapa kali, dan dia hampir pingsan seketika, tetapi bagaimanapun juga dia adalah pria yang sangat kuat, jadi pada saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan dia mundur cepat ke belakang. Ye Fei, kalau kau membasmiku, aku, Jun Wuzong, pasti tidak akan melepaskanmu. Napas kematian menyelimuti tubuhnya, dan saat ini Fu Hao tak kuasa menahan diri untuk meraung ngeri. Bahkan jika aku melepaskanmu sekarang, apa kau pikir Sekte Junwumu akan melupakan ini karena perseteruan ini sudah terjadi, sekalian saja aku membasmimu dan mengakhiri semuanya. Fu Hao, tangan darah, jangan salahkan aku. Kalau kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri. Kenapa kau terus-menerus menguji batas dan kesabaranku? Sudah berakhir, lightsaber besar itu akhirnya mencapai Fu Hao yang melarikan diri pada saat ini, dan kemudian menebas seperti gunung. Ledakan, suara ledakan besar terdengar pada saat ini, dan segera seluruh langit dipenuhi darah dan cahaya keemasan. Energi vital langit dan bumi di aula terus berputar, dan cahaya keemasan dan merah darah yang menyilaukan membuat siapapun tak mampu membuka mata. Namun, dalam situasi ini, tak seorang pun berani bersuara. Sebaliknya, semua orang menahan napas, mencoba segala cara untuk memahami apa yang sedang terjadi di langit. Setelah waktu yang lama, cahaya keemasan dan cahaya darah di langit benar-benar menghilang, dan kemudian semua orang di bawah dapat melihat dengan jelas bahwa masih ada dua sosok yang melayang di udara. Akan tetapi, meskipun keduanya tampak baik-baik saja saat ini, posisi mereka tampaknya telah tertukar, yang tampak sangat aneh. Kamu, Fei. Sesaat kemudian, Fu Hao yang berada di udara tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan, tatapannya yang penuh kebencian tertuju pada Du Fei di depannya, wajahnya sangat garang. Ye Fei, berani sekali kau membasmi seseorang dari Sekte Junwuku. Tunggu saja, aku, Sekte Junwu, pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha, aku akan menunggumu di jalan mata air kuning, menunggumu datang. Ledakan, sebelum tawa mereda, sosok Fu Hao di udara tiba-tiba bergetar sedikit, lalu serangkaian retakan halus muncul secara aneh di permukaan tubuhnya. Kemudian, sosoknya bergetar sedikit di udara, lalu tiba-tiba meledak, berubah menjadi hujan darah di langit. Tertawa, melihat pemandangan ini, banyak orang terkesiap, karena mereka pun tak menyangka Fu Hao akan mati begitu cepat dan mengenaskan. Pada akhirnya, bahkan jasadnya pun tak tersisa. Di udara, Du Fei diam-diam menatap darah yang meledak di udara, lalu ia merasa jelas bahwa Fu Hao sudah mati. Setelah hening sejenak, Du Fei perlahan menarik napas, dan kekuatan obat kuat yang merasuki tubuhnya perlahan menghilang. Niat membasmi yang kuat yang terpancar dari tubuhnya akhirnya perlahan menghilang pada saat ini. Namun, meskipun Du Fei melakukan langkah ini, suasana tegang di aula tidak membaik. Orang-orang kuat yang bersembunyi di sudut-sudut mendongak dan menatap Ye Fei yang melayang di udara, dengan ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Jelas, mereka semua tahu bahwa jika apa yang terjadi hari ini tersebar, nama Ye Fei pasti akan menggemparkan seluruh dinasti Daan. Bagaimana mungkin seseorang yang tega membasmi atau berani membasmi Blood Hand Fu Hao, murid sekte dalam Junwu Sek, dan satu di antara 4 murid sekte dalam besar, begitu mudahnya dibasmi. Namun, di tengah begitu banyak tatapan yang memukau, ekspresi Du Fei tidak banyak berubah. Ia hanya melangkah ringan di udara dan mendarat di tepi aula. Kemudian, ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya dan menarik kembali niat pedang kuno itu. Kali ini, ia secara tak terduga berhasil mengolah pedang Qiankun dan hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa. Meskipun harga yang dibayar Du Fei adalah semua eliksir yang diperolehnya di kompetisi istana, setidaknya tidak sia-sia. Namun, satu-satunya masalah sekarang adalah mengolah pedang Qiankun dan hingga mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa akan membutuhkan banyak eliksir untuk digunakan di masa mendatang. Karena ia tidak memiliki banyak eliksir tingkat tinggi, kemungkinan besar akan sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan seperti itu di masa mendatang. Namun, meskipun banyak pil yang diminum, efeknya cukup baik. Setidaknya, dilihat dari ekspresi orang-orang di sekitarnya, jelas tidak ada yang akan mengganggunya saat ini. Dengan kata lain, warisan keluarga kerajaan kuno pasti miliknya. Setelah memastikan hal ini, tatapan Du Fei perlahan jatuh ke tanah. Pada saat ini, darah yang memenuhi langit bersama Fu Hao telah berhamburan ke tanah,
dan sebagian telah diserap oleh susunan cahaya berwarna darah di atas gerbang batu raksasa. Setelah menyerap darah, susunan cahaya berwarna darah itu bergetar sedikit lalu menghilang. Sebaliknya, pintu tua yang tadinya sedikit retak, bergeser perlahan ke kedua sisi, memperlihatkan retakan besar di bawahnya. Dari celah itu, seberkas cahaya terang bersinar. Warisan keluarga kerajaan kuno ini milikku. Kurasa tidak ada yang keberatan sekarang. Kan Du Fei perlahan menoleh, melirik pintu masuk aula, lalu berbicara dengan ringan. Namun, setelah Du Fei mengajukan pertanyaan ini, tidak seorang pun berani berbicara. Melihat pemandangan ini, Du Fei hanya tersenyum dingin dan bergumam karena tidak ada yang keberatan, maka warisan di sini akan menjadi milikku. Setelah selesai berbicara, ia tidak lagi melirik ke belakang. Sebaliknya, ia mengetuk tanah dengan ringan menggunakan jari kakinya, dan sosoknya langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke celah di tanah. Saat ia memasuki celah itu, pintu batu besar itu bergetar sedikit lagi dan langsung tertutup. Saat ini, jika orang-orang ini belum pernah menyaksikan adegan-adegan pertempuran hebat itu sebelumnya, mereka mungkin tidak akan berani percaya bahwa semua yang terjadi di sini barusan adalah nyata. Namun, saat ini, aula yang dipenuhi jejak pertempuran sekali lagi menunjukkan betapa nyatanya apa yang mereka lihat. Pegunungan ini tak berujung. Di puncaknya, beberapa bangunan yang jarang terlihat samar-samar, membuat pegunungan ini tampak seperti negara kecil. Dan tentu saja, disinilah letak gerbang Gunung Jun Wuzong, kekuatan super yang berdiri di puncak dinasti Daan. Saat ini, di sebuah aula tersembunyi di bagian paling terpencil gerbang Gunung Sekte Junwu, seorang pemuda, yang tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun, duduk bersila, perlahan-lahan berkultivasi. Suara angin dan guntur samar terdengar dari dalam tubuhnya. Jelas, kekuatannya telah mencapai ranah Wuzong tingkat 6 yang lebih rendah, dan dilihat dari posturnya, ia hampir mencapai terobosan. Dada, di luar ruangan yang tenang itu, tiba-tiba terdengar serangkaian ketukan pelan di pintu. Mendengar ketukan di pintu, pemuda yang sedari tadi berlatih memejamkan mata perlahan membuka matanya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan tenang, apakah itu KR masuk? Saat suaranya mereda, terdengar langkah kaki ringan, lalu seorang gadis berwajah malu-malu berjalan masuk perlahan. Saat melihatnya, ia membungkuk sedikit dan berkata, halo, kakak senior. Pada saat ini, kalau ada seseorang yang paham dengan situasi Sekte Junwu di sini, dia pasti akan mengerti saat mendengar sebutan ini bahwa orang yang sedang berlatih dalam diam saat ini adalah pemimpin keempat murid dalam Sekte Junwu, kakak tertua yang sangat misterius. Apa yang terjadi bukankah sudah kukatakan sejak lama untuk tidak menggangguku selama retret? Kakak senior Jun Wuzong menatap gadis bernama KR dengan acuh tak acuh dan berbicara dengan lembut. Meskipun suaranya sangat lembut, gadis itu masih sedikit gemetar ketika dia berbicara, jelas sangat takut padanya. Lapor ke kakak tertua, barusan, token giok natal kakak senior Fu Hao rusak. Setelah berpikir sejenak, KR menggigit bibirnya dan berbicara dengan suara berat. Token giok natal Fu Hao rusak mendengar ini, bahkan mata kakak senior yang biasanya tenang pun menyipit. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, tahukah kau siapa yang membasminya? Aku belum tahu, tapi kabarnya kakak senior Fu Hao ikut serta dalam kompetisi istana tanpa izin kali ini. Kalau tidak terjadi apa-apa, seharusnya dia terbasmi dalam kompetisi istana. KR ragu sejenak sebelum melanjutkan. Oh, kompetisi istana, mata kakak tertua sedikit berkedip, dan setelah beberapa saat ia melanjutkan, namun, siapa di kompetisi istana yang memenuhi syarat untuk membasminya? Yun Po Jiang atau Huang Puzuo, meskipun mereka hampir tidak memiliki kemampuan, mereka mungkin tidak akan berani melakukan hal seperti itu bahkan jika mereka diberi keberanian dari surga. Sampaikan berita itu kepada Liu Hong dan Lu Yu, dan minta mereka mengumpulkan informasi di ibu kota kekaisaran kuno. Siapapun yang membasmi Fu Hao, aku ingin tahu. Ya, KR mengangguk sedikit. Lagi pula, tidak perlu melaporkan masalah ini kepada Tuan. Kau cukup mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar ini kepada Tetua Agung, menyapanya, dan memberitahunya bahwa, sebagai kakak senior, aku mungkin harus menggunakan gelar juara dari kompetisi istana sebelumnya untuk berpartisipasi dalam putaran kedua ujian istana lagi. Saat suara kakak senior mereda, bahkan udara pun terasa sedikit bergetar, dan tubuh KR bergetar hebat, seolah-olah ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Setelah menenangkan diri, KR mengangguk pelan dan berbisik, aku akan segera melakukannya, tenang saja, kakak senior. Begitu dia selesai berbicara, KR segera mundur, meninggalkan hanya saudara tertua Sekte Junwu yang duduk di ruangan itu. Melihat KR keluar,
kakak tertua tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan jari-jarinya dan dengan lembut mengusap bagian tengah alisnya. Namun, ada sedikit niat membasmi di matanya yang acuh tak acuh. Ada orang yang berani membasmi orang-orang dari sekte Junwu kita. Keberanian mereka sungguh tak terbayangkan. Tapi aku tidak peduli siapa kau. Jika kau membasmi seseorang dari Junwu Zongku, kau akan mencari kematian. Aku akan menemukanmu. Saat itu tiba, kau pasti akan menyesali kebodohanmu. Hargai waktumu, orang asing, karena saat aku menemukanmu, itulah kematianmu yang sebenarnya. Setelah kata-kata itu terucap, wajah sang kakak kembali tenang. Ia lalu memejamkan mata dan mulai berlatih lagi. Saat dia memasuki gerbang batu besar, sosok Du Fei tiba-tiba bergetar sedikit tanpa alasan yang jelas, dan kemudian perasaan aneh muncul di hatinya, seolah-olah dia telah ditatap oleh sesuatu dalam kegelapan. Apakah orang-orang dari Sekte Junwu sudah tahu bahwa Fu Hao terbasmi? Du Fei berpikir sejenak dan menemukan jawabannya. Kekuatan sekuat Sekte Junwu pasti meninggalkan token giok kelahiran di Sekte untuk tokoh-tokoh penting. Dan di seluruh dinasti Daan, satu-satunya yang bisa melakukan ini mungkin hanya Sekte Junwu dan keluarga kerajaan Daan. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Sekte Junwu pasti tahu bahwa Fu Hao telah meninggal. Suara Xiao Bai perlahan terngiang di benak Du Fei. Benarkah tapi mereka tidak akan pernah tahu siapa yang membasmi Fu Hao, kan tanya Du Fei perlahan. Seharusnya tidak seperti ini. Lagi pula, Fu Hao meninggal begitu cepat. Bahkan jika dia ingin meninggalkan pesan, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Namun, sekarang setelah begitu banyak orang di luar melihatmu, Tuan, membasmi Fu Hao, hanya masalah waktu sebelum orang-orang dari Sekte Junwu mengetahuinya, kata Xiao Bai ringan. Tidak apa-apa, mungkin butuh waktu bagi mereka untuk menyebarkan berita ini. Selama mereka tidak langsung tahu dan tidak ada yang datang untuk menghentikanku merebut warisan keluarga kerajaan kuno, maka tidak apa-apa. Mengenai apa yang akan terjadi jika orang-orang dari Sekte Junwu mengetahuinya setelah itu, kecuali mereka benar-benar berani mengambil risiko melanggar aturan kompetisi istana dan menyerangku. Kalau tidak, satu-satunya orang yang bisa mereka andalkan hanyalah Liu Hong, Lu Yu, dan Long Aotian. Sedangkan untuk ketiga orang ini, bahkan jika mereka tidak merepotkanku, aku akan merepotkan mereka. Jadi, tunggu saja, tunggu dan lihat siapa yang menemukan siapa duluan. Ketika Du Fei melihat semuanya dengan jelas lagi, ia mendapati dirinya berada di depan sebuah lembah yang asing. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih panas tanpa alasan, seolah-olah Du Fei sedang berdiri di atas api. Apakah ini area di bawah aula? Sepertinya ini adalah ruang lain yang telah dibuka secara independen. Du Fei tidak terkejut dengan perubahan ini. Jika keluarga kerajaan kuno bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membuka ruang, maka apa yang disebut warisan mereka akan terlalu buruk. Setelah melirik sekilas, Du Fei menyadari bahwa segala sesuatu di sekitarnya kosong, seperti gurun. Satu-satunya yang terlihat hanyalah lembah di depannya. Dan di kakinya terdapat jalan setapak yang berkelok-kelok. Meskipun jalan setapak itu melengkung, bentuknya menunjukkan bahwa jalan itu mengarah langsung ke kedalaman lembah di depannya. Xiao Bai, bagaimana menurutmu? Du Fei menatap pemandangan di depannya dan berkata dengan ringan. Dilihat dari bentuknya, tempat ini seharusnya merupakan tempat penting bagi keluarga kerajaan kuno. Jika kukatakan tidak ada mekanisme atau batasan di tempat ini, kau tidak akan percaya bahkan jika aku basmi kau. Namun, kurasa saat ini tidak ada mekanisme kecil. Dilihat dari pekerjaan keluarga kerajaan kuno, jika ada mekanisme atau batasan, pasti sangat jelas dan sangat berbahaya. Tidak ada orang lain di sekitar sini, jadi Xiao Bai melompat keluar tanpa ragu dan meregangkan badan dengan malas. Baiklah, ayo pergi. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, lalu berjalan hati-hati menyusuri jalan setapak. Setelah berjalan beberapa saat, Du Fei menyadari bahwa meskipun lingkungannya aneh, sebenarnya tidak ada bahaya. Seperti yang dikatakan Xiao Bai, keluarga kerajaan kuno tampaknya enggan memasang pembatas mekanis kecil apapun. Du Fei berjalan perlahan sejenak sebelum akhirnya sampai di depan lembah. Ia segera melihat sebuah prasasti batu hitam berdiri tepat di depan jalan setapak. Di atasnya tertulis 8 karakter yang tegas dan kuat: wilayah kekaisaran, pelanggar akan dibasmi. Du Fei menatap pemandangan itu dengan sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengerti. Tampaknya hanya setelah memasuki lembah ini seseorang dapat mencapai apa yang disebut titik kunci. Namun, karena keluarga kerajaan kuno telah mendirikan prasasti batu seperti itu di sini, tentu saja itu bukan untuk hiasan, melainkan hanya untuk memperingatkan mereka yang akan datang kemudian. Namun,
setelah mencapai titik ini, jelas bahwa tidak ada yang akan mundur. Setelah menatap prasasti batu sejenak, Du Fei menepukkan tangannya pelan. Untaian energi sejati dengan cepat menyelimutinya, dan kekuatan mentalnya pun menyebar dengan cepat. Setelah menyelesaikan persiapannya, ia mencibir dan berjalan melewati prasasti batu itu. Meskipun prasasti batu itu tampak biasa saja, Du Fei menyadari perubahan dramatis pada pemandangan setelah ia melangkahinya. Jalan setapak yang berkelok-kelok itu awalnya dikelilingi oleh tanah tandus, tetapi entah mengapa, setelah ia melangkah ke prasasti batu itu, ia menemukan bahwa ada lebih banyak pohon dan tanaman di sekitarnya. Namun, semua pohon dan tanaman ini tampak agak layu dan menguning, seolah-olah kekurangan air yang ekstrim. Setelah menatap pemandangan itu sejenak, Du Fei menarik napas dan terus berjalan perlahan ke depan, menuju ke bagian dalam lembah. Mengaum, saat Du Fei melangkah maju, harimau kecil yang tadinya mengantuk di pelukannya seolah merasakan sesuatu. Ia menggerakkan tubuhnya dan terbangun. Namun, ia masih meringkuk di pelukan Du Fei seperti anak kucing, lalu melihat sekeliling dengan sedikit gelisah. Du Fei menepuk-nepuk tubuhnya dengan lembut dan bertukar pandang dengan Xiao Bai, masing-masing saling melirik. Harimau kecil ini biasanya baru bangun ketika merasakan bahaya. Jadi, area terlarang kerajaan di lembah ini sungguh luar biasa. Meskipun ia memikirkan hal ini, Du Fei tidak akan mundur setelah semua kesulitan yang telah ia lalui untuk mendapatkan kualifikasi mewarisi keluarga kerajaan kuno. Jadi, meskipun langkahnya sedikit melambat, ia tetap melangkah maju tanpa ragu. Setelah berjalan sekitar 12 meter, jalan setapak itu sedikit berbelok, dan tak lama kemudian, sebuah ruang terbuka yang luas muncul di hadapan Du Fei. Saat ruang terbuka ini muncul, aura kuno tiba-tiba menyerbunya, membuatnya sedikit menyusut. Du Fei kembali tenang setelah menarik napas dalam-dalam. Kemudian, tatapannya dengan cepat menyapu ke tengah ruang terbuka. Kemudian, warna aneh melintas di matanya. Saat itu, di tengah ruang terbuka, sebuah bangunan bundar raksasa berdiri tegak. Fondasinya menggantung di udara, ditopang oleh 12 pilar besar berukir marmer putih, yang menopang seluruh bangunan, melayang di udara. Masing-masing pilar marmer ini tampak seperti membutuhkan setidaknya 10 orang untuk memeluknya. Di atas pilar marmer putih ini, tampak seolah-olah sebuah batu besar diukir langsung ke sebuah panggung. Di atas panggung tersebut, terdapat sebuah bangunan berbentuk menara. Dari kejauhan, bangunan berbentuk menara ini tampak setinggi 3 lantai, tetapi tinggi setiap lantainya sangat berlebihan. Sekilas, terlihat bahwa salah satu lantainya tingginya hampir 100 meter. Dari kejauhan, bangunan itu tampak seperti sesuatu yang mustahil ada di bumi. Bagaikan pedang tajam yang menembus langit. Melihatnya, bahkan Du Fei yang biasanya tenang pun tiba-tiba merasa tak berarti. Du Fei menarik napas dalam-dalam, dan tatapan penuh pertimbangan terus terpancar di matanya. Ia hanya pernah melihat bangunan sebesar ini di alam es 1000 tahun saat itu. Jadi, jika tebakannya benar, bangunan ini mungkin bukan peninggalan keluarga kerajaan kuno. Kemungkinan besar, bangunan ini bahkan sudah ada lebih lama dari keluarga kerajaan kuno. Setelah Du Fei tenang, dia menarik napas dan berbisik, "Xiao Bai, tahukah kamu apa ini?" Tidak ada informasi serupa di sistem, tapi Xiao Bai memejamkan mata sejenak dan ragu-ragu. Hanya apa? Tapi kalau tidak salah, ini seharusnya altar, karena sepertinya aku pernah melihat bentuk seperti ini sebelumnya. Wajah Xiao Bai juga sedikit bingung. Jelas, ia sendiri sangat ragu dengan pernyataan ini. Pernyataan ragu Xiao Bai membuat Du Fei sedikit mengernyit. Namun, meskipun ada banyak bahaya di depan, karena ia sudah sampai sejauh ini, ia harus masuk ke altar kuno ini apapun yang terjadi. Setelah menatap altar kuno sejenak, Du Fei melangkah ringan ke tanah dan langsung melayang ke udara. Namun, setelah beberapa saat melayang, Du Fei merasa tubuhnya tenggelam. Tubuhnya yang melayang di udara tiba-tiba jatuh tepat ke tanah, menciptakan kawah yang dalam. Jika Du Fei tidak terlalu kuat, ia pasti akan menderita kerugian besar. Ini, zona larangan terbang. Merasakan perubahan ini, Du Fei segera menyadari apa yang terjadi, tetapi itu justru membuatnya merasa semakin rumit. Di satu sisi, semakin aneh tempat ini, semakin baik pula isinya. Namun di sisi lain, jika tempat ini terlalu aneh, bahkan dengan kemampuan Du Fei, akan sulit untuk mendapatkan manfaat apapun darinya. Oleh karena itu, Du Fei tidak terburu-buru saat ini. Sebaliknya, ia merenung sejenak sebelum berbalik dan diam-diam menatap altar kuno di depannya. Betapa megahnya bangunan kuno di depan kita ini, dan bangunan berbentuk menara di atasnya sungguh sangat menarik.
Du Fei menatapnya sejenak sebelum mendesah dan berkata, Xiao Bai, bagaimana perasaanmu sekarang? Masih belum ada apa-apa, tapi isinya pasti luar biasa. Xiao Bai mengerutkan kening dan berbisik. Pada saat ini, harimau kecil di pelukan Du Fei juga mengeluarkan raungan rendah dan serak, dan suaranya tampaknya dipenuhi dengan sedikit urgensi. Panggilan. Setelah menarik napas perlahan dan terdiam sejenak, Du Fei tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan sesosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Jelas, dalam situasi seperti ini, bahkan Du Fei pun tak berani menahan diri dan telah memanggil kartu trufnya, Budak Pil Roh. Saat ini, tak ada ekspresi tambahan di wajah Ling Danu, yang sedingin cemara naga. Ia menatap kosong ke depan, dan tak ada warna di matanya. Setelah melihat budak pil spiritual, Du Fei merasa lega. Ia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Xiao Bai untuk mengendalikan budak pil spiritual. Ia kemudian melangkah dan bergegas maju. Di belakangnya, budak pil spiritual juga dengan cepat mengikuti seperti hantu. Tak lama kemudian, keduanya telah mencapai batas altar kuno. Saat mereka mendekat, mereka menemukan sebuah tangga batu lebar tepat di depannya. Tangga ini juga diukir dari marmer putih, dan dari jarak dekat, tampak seolah menyatu dengan platform di atasnya. Du Fei melangkah ke tangga batu dengan ekspresi acuh tak acuh, lalu dia menggerakkan kakinya dan bergegas. Menaiki puluhan anak tangga batu tidaklah sulit, sehingga dalam hitungan menit, Du Fei telah mencapai peron. Begitu sampai di puncak, ia dapat dengan jelas melihat bahwa struktur berbentuk menara yang ia lihat di bawah hanya menempati sepertiga peron. Bahkan dengan hanya sepertiga peron, struktur itu tetap luar biasa tinggi. Setelah diamati lebih dekat, terungkap bahwa menara batu itu dibangun dari tumpukan batu giok merah menyala seukuran manusia. Jelas, orang yang membangunnya pasti memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas. Jika tidak, struktur seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dibangun oleh keluarga, dinasti, atau sekte biasa. Namun, betapapun luar biasanya bangunan ini, tetap saja demikian. Yang paling mengejutkan Du Fei adalah bahwa sejak memasuki lembah, perjalanannya berjalan mulus, seolah-olah tidak ada bahaya sama sekali. Namun, ia masih merasakan kewaspadaan tertentu. Perpaduan ilusi ini membuat pikirannya kusut dan terasa sangat asing. Tuan, kita sudah sampai, ayo pergi. Di belakang Du Fei, Xiao Bai ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara berat. Ya, Du Fei mengangguk pelan, lalu menyingkirkan semua pikiran itu dari kepalanya. Kemudian ia menenangkan diri dan melihat sekeliling dengan saksama. Tak lama kemudian, ia dengan mudah menemukan jalan menuju altar kuno di depannya. Altar berbentuk menara ini terintegrasi dengan sempurna, bahkan tanpa lubang seukuran nyamuk di bagian luarnya. Hanya ada sebuah pintu kecil tepat di seberang tangga batu, yang lebarnya hampir tidak cukup untuk dilewati satu orang. Saat ini, lapisan-lapisan cahaya keemasan samar muncul di atas pintu, yang dengan jelas menunjukkan adanya semacam pembatas di atasnya. Du Fei berjalan perlahan, tetapi tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap kosong ke depan. Setelah beberapa saat, ia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini sama persis dengan batasan di luar? Pembatasan di pintu masuk altar kuno ini persis sama dengan yang di luar, yang tampaknya menunjukkan hubungan antara tempat ini dan keluarga kerajaan kuno. Setelah menatap pembatas itu dalam diam sejenak, Du Fei tidak membuka darahnya. Sebaliknya, ia ragu sejenak sebelum berkata dengan ringan, ayo. Ledakan. Setelah Du Fei mundur beberapa langkah, budak pil spiritual melangkah maju dan melancarkan pukulan dahsyat. Sebuah ledakan dahsyat merobek penghalang di pintu masuk yang sedikit bergetar sebelum langsung meledak menjadi pecahan-pecahan cahaya kecil, memperlihatkan lubang gelap di dalamnya. Jelas, meskipun penghalang di sini mirip dengan yang di luar, ukurannya tidak sebesar itu. Oleh karena itu, dengan mengandalkan kekuatan kasar budak pil spiritual, ia berhasil menghancurkannya. Tuan, Xiao Bai, yang berdiri di bahu Ling Danu, menoleh ke arah Du Fei dan berbicara dengan suara rendah. Du Fei mengangguk perlahan, dan setelah berpikir sejenak, ia mengangkat Xiao Hu dan meletakkannya di pelukan Ling Danu. Kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu masuk altar kuno. Di balik pintu, cahaya merah redup berkedip terus-menerus, membuat Du Fei merasakan sedikit sensasi terbakar di sekujur tubuhnya begitu ia masuk. Merasakan sensasi ini, pikiran Du Fei sedikit tergerak, dan ia langsung mengaktifkan filtra TS di dalam tubuhnya. Setelah itu, indranya kembali normal. Setelah melakukan semua ini, Du Fei mengangguk dan berjalan masuk ke pintu. Panggilan. Begitu memasuki altar kuno, ia langsung diterpa embusan napas yang sangat panas. Namun, kali ini,
embusan napas itu tidak berpengaruh pada Du Fei. Ia hanya menyipitkan mata sedikit, lalu melihat sekeliling. Di dalam altar kuno ini terdapat aula yang sangat besar, setinggi puluhan meter. Seluruh aula berbentuk lingkaran, dan dinding bagian dalam, seperti dinding bagian luar, terbuat dari tumpukan batu giok merah pucat. Namun, tumpukan batu giok yang sangat banyak menciptakan pemandangan yang lebih mirip kumpulan api daripada batu giok itu sendiri. Meskipun Du Fei masih belum tahu apa sebenarnya batu giok merah ini, ia tahu itu mungkin harta yang tak ternilai jika tidak terjadi apa-apa. Namun, tumpukan batu giok yang begitu banyak menciptakan rasa kekuatan yang luar biasa, membuat Du Fei ragu untuk mengambilnya. Setelah mengamati area tersebut, pandangan Du Fei tertuju pada bagian tengah aula. Sepertinya ada sebuah panggung di sana, dan di atas panggung itu, gelombang panas yang menyengat seakan terus-menerus memancar. Seolah-olah panas menyengat yang berasal dari panggung saat ia pertama kali memasuki aula benar-benar berasal dari panggung itu. Setelah menyipitkan matanya dan menatap tempat itu sejenak, Du Fei telah mengaktifkan Ki Filtrate Es di tubuhnya lagi, lalu perlahan berjalan menuju tempat itu. Semakin dekat mereka ke peron, udara di sekitar mereka terasa semakin panas, seperti berada di dalam tungku. Meskipun panas itu tidak berpengaruh pada Du Fei, Xiao Hu, yang meringkuk dalam pelukan Ling dan Nu di belakangnya, kini meraung cemas. Du Fei berbalik dan melirik Ling dan Nu yang memasang ekspresi dingin. Setelah ragu sejenak, ia melepaskan aliran energi sejati yang menyelimuti tubuh Ling dan Nu. Setelah melakukan ini, Du Fei terus berjalan perlahan. Kali ini, ketika ia berjalan langsung ke dasar platform batu, ia sedikit mengernyit dan langsung berhenti. Pada saat ini, platform batu aneh itu telah sepenuhnya muncul di depan mata Du Fei, sehingga ia dapat melihatnya dengan jelas. Saat ini, platform batu itu tidak datar. Sebaliknya, platform itu diukir dengan beberapa pola yang sangat aneh. Pola-pola ini terus berputar dan menyebar, dan akhirnya hampir melingkari platform tersebut. Apakah ini totem binatang ibel kuno? Setelah perlahan-lahan berputar mengelilingi panggung, Du Fei yakin bahwa patung-patung yang mengelilingi seluruh panggung jelas merupakan satu kesatuan yang terpadu, dan gaya ukiran patung-patung itu sangat realistis, hampir membuat orang salah mengira bahwa ada monster yang melayang di sini. Namun, dilihat dari ukiran monster ini, penampilannya tidak berbeda dengan ular, kecuali sepasang sayap raksasa yang berdaging. Lebih lanjut, kepalanya diukir seperti naga kuno yang legendaris. Namun, bukan itu yang aneh. Yang paling aneh adalah monster ini tampaknya memiliki kepala di kepala dan ekornya. Tanpa sayap raksasa yang berdaging yang membantu menentukan arah, hampir mustahil untuk membedakan mana kepala dan mana ekor. Yang paling aneh adalah, meskipun patung itu tak bernyawa, aura membasmi samar-samar terpancar darinya, seolah-olah dapat menginfeksi pikiran seseorang. Jika Du Fei tidak memiliki Filtrate Es untuk menenangkan pikirannya, ia tidak akan bisa menjamin bahwa ia bisa tetap tenang sepenuhnya di bawah pengaruh semacam itu. Panggilan. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menyipitkan mata sejenak, Du Fei melangkah maju lagi. Ia menginjak patung monster aneh itu, lalu melangkah ke platform batu di tengah aula. Ketika dia mencapai panggung batu, Du Fei akhirnya melihat dengan jelas apa yang muncul di depannya. Kristal ini, yang menyerupai telur raksasa, berwarna merah tua, dengan gelombang panas yang menyengat memancar darinya, menyebar keluar. Saat ini, jika orang biasa ada di sini, mereka kemungkinan besar akan langsung menjadi abu oleh gelombang ini. Bahkan seorang ahli tingkat puncak sekte bela diri setengah langkah biasa mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Satu-satunya pengecualian adalah Du Fei, yang membawa Filtrate Es, dan mampu berdiri di sini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Setelah menatap kristal itu sejenak, Du Fei menyadari bahwa kristal itu tidak stabil, tetapi tampak ada bayangan sesuatu yang terus mengalir di dalamnya, dan fluktuasi panas itu disebabkan oleh aliran bayangan tersebut. Setelah menatap kristal aneh itu sejenak, Du Fei menghela napas dan bergumam, apa-apaan ini? Pada saat ini, Xiao Bai telah mengendalikan budak pil roh untuk datang kepada Du Fei. Setelah menatap batu kristal itu sejenak, Xiao Bai tiba-tiba menelan ludah dengan ringan, dengan ekspresi tak percaya, dan berkata dengan suara lirih, apakah ini? Batu penciptaan. Batu keberuntungan mendengar nama ini, bahkan Du Fei, dengan temperamennya, tiba-tiba merasakan sedikit getaran di sekujur tubuhnya. Nama batu keberuntungan mungkin tidak terlalu berarti bagi orang kuat biasa, tetapi bagi Du Fei, yang mewarisi warisan Raja Pil, nama itu sangat istimewa. Menurut gulungan kuno Raja Pil pernah memperoleh resep warisan dari zaman kuno, yang disebut pil penciptaan. Menurut resep tersebut, efek pil penciptaan adalah siapapun, kapanpun,
yang mengonsumsinya dapat meningkatkan kemampuan bela diri mereka satu tingkat secara drastis. Misalnya, jika Anda seorang master bela diri setengah langkah, mengonsumsi pil penciptaan ini akan langsung mengangkat Anda ke tahap penyelesaian agung. Jika pil ini sampai ke mata para monster tua yang telah lama terkekang, mereka pasti akan bersemangat untuk mendapatkannya, berapapun harganya. Menurut catatan, pemurnian pil penciptaan sangatlah sulit, dan bahan utamanya, batu penciptaan, bahkan lebih sulit lagi diperoleh. Pada dasarnya, pil penciptaan hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Namun, Du Fei tidak menyangka bahwa kristal merah tua yang muncul di hadapannya saat ini sebenarnya adalah batu penciptaan yang legendaris. Bahkan dengan konsentrasi tinggi Du Fei, pada saat ini, hatinya terasa panas dan tangannya terentang ke depan hampir tanpa disadari. Di samping Du Fei, Xiao Bai masih relatif tenang saat itu. Namun, saat melihat Du Fei mengulurkan tangannya, ia terkejut dan buru-buru berkata, "Tuan, Anda tidak bisa melakukan itu." Namun, Xiao Bai berbicara dengan cepat, tetapi gerakan alami Du Fei bahkan lebih cepat, seolah-olah ada kekuatan magis yang mengendalikannya. Saat Du Fei bereaksi, telapak tangannya sudah dengan lembut menekan batu besar itu. Seketika, berbagai fluktuasi yang awalnya berasal dari batu penciptaan tiba-tiba mereda. Hampir bersamaan, udara di sekitarnya, yang tadinya panas menyengat, langsung kembali normal. Kemudian, semua batu giok merah pucat yang awalnya memancarkan cahaya redup tiba-tiba kehilangan kilaunya. Kemudian, kegelapan tak terbatas menyelimuti seluruh aula. Du Fei sedikit mengernyit, lalu melangkahkan kakinya dan mundur tanpa ragu. Begitu mendarat, tubuhnya langsung menegang. Pada saat itu firasat buruk datang dalam pikiranku. Saat berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras dari kedalaman aula, seolah-olah ada monster kuat yang terbangun dari tidurnya. Kemudian, di aula yang semula kehilangan cahayanya, di panggung di tengah, di atas batu penciptaan yang besar, cahaya merah yang kuat muncul lagi. Kakak, hampir sesaat setelah cahaya merah muncul, retakan tiba-tiba muncul di batu yang tampak seperti telur raksasa. Kemudian, pada saat tertentu, retakan tersebut bergetar bersamaan, dan tiba-tiba serpihan kerikil terlihat menyembur ke segala arah. Mengaum, dalam cahaya merah tua, dua mata emas menyala, dan kemudian suara gemuruh rendah datang dari cahaya merah, yang langsung menyebabkan seluruh aula bergetar sedikit. Seketika, Du Fei melihat dengan jelas bahwa permukaan platform batu, yang awalnya hanya ukiran, kini retak. Kemudian, sesosok monster kuno dengan tubuh yang luar biasa besar perlahan muncul di hadapannya. Pupil mata Du Fei langsung mengecil, dan ia melangkah maju tanpa ragu lalu melayang mundur. Saat ini, ia yakin bahwa tindakannya yang tadi sengaja telah menyentuh batasan di sini, dan monster yang ia kira patung ternyata adalah monster kuno yang sedang tertidur. Mendarat di tepi aula, Du Fei menatap tajam monster aneh yang kini memamerkan taring dan cakarnya dengan ganas. Sesaat kemudian, senyum masam muncul di bibirnya, pantas saja tidak ada jebakan atau penghalang di sepanjang jalan. Sepertinya makhluk ini memang jebakan terbesar. Xiao Bai, kamu masih belum tahu benda apa ini? Setelah mendengar suara Du Fei, wajah Xiao Bai sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada campur tangan, kalau tidak salah, benda ini pasti monster kuno, ular Teng. Ular Teng. Mendengar nama ini, bahkan Du Fei, yang biasanya tenang, merasa mulutnya kering. Ia tahu sedikit tentang ular Teng, monster terkenal dari zaman kuno. Ia tidak pernah menyangka ular itu akan muncul di tempat seperti ini. Saat keduanya berbincang, ular Teng, yang awalnya hanya mengayunkan cakar dan taringnya di udara, tampaknya telah menemukan sesuatu. Ia menghentikan gerakannya, lalu perlahan menoleh, dan tatapan anehnya langsung tertuju pada Du Fei. Pada saat ini, bahkan mata Du Fei berkedut sedikit. Tatapan mata manusia dan binatang itu bertemu di udara dan kemudian terfokus. Mengaum. Tanpa peringatan, ular Teng yang besar itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Tiba-tiba, seberkas api melesat keluar dari mulut besar di depan kepalanya dan menerjang ke arah Du Fei. Pupil mata Du Fei langsung mengecil, dia melangkah cepat, melayang ke kiri dan menghindari serangan bergemuruh itu. Ular Teng yang sangat aneh itu tampaknya menyadari bahwa serangannya telah gagal. Ia memutar kepalanya sambil meraung, dan kedua kepala serta keempat matanya tertuju pada Du Fei secara bersamaan. Saat ia menarik napas, api yang berkobar menyebar ke seluruh tubuhnya. Menatap mereka dengan tatapan tajam, Du Fei tiba-tiba merasakan keringat dingin. Bahkan ketika berhadapan dengan seorang ahli bela diri sejati seperti Long Bai, ia belum pernah merasakan hal seseram ini.
Namun, ia tidak menyangka akan merasakan perasaan aneh ini di hadapan ular tank ini. Seolah-olah ular tank ini bahkan lebih tangguh daripada Long Bai hari itu. Di bawah tatapan Du Fei, tubuh besar ular tank terus menggeliat di udara. Di bawah kepakan sayapnya yang besar dan berdaging, gelombang panas terus menyapu tanah. Gelombang panas ini seolah mengandung kekuatan guntur, dan setiap kali menyapu, meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Pada saat ini, dua kepala raksasanya yang seperti naga berdiri berdampingan, kedua mulutnya yang berdarah penuh gigi tajam menganga lebar, dan cahaya keemasan terus berkobar di matanya. Api yang menyembur dari mulutnya kini telah menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi ular tank tampaknya sangat menikmati api ini. Api yang dapat langsung membakar manusia biasa menjadi abu ini tampaknya telah menyatu dengan tubuh ular tank. Pada saat ini, Xiao Bai mengendalikan budak Lingdan dan bergegas keluar dari suatu sudut yang tidak diketahui. Setelah mendarat di belakang Du Fei, wajah Xiao Bai tampak serius. Jelas, ia juga mengerti betapa sulitnya menghadapi makhluk di depannya. Mengaum, terdengar raungan menggetarkan bumi lagi. Kali ini, ular tank yang besar itu tidak menyemburkan api. Sebaliknya, kepalanya yang besar di bagian ekor bergetar, dan ia menerkam Du Fei dengan kekuatan sekuat guntur. Pada saat ini, Du Fei tidak punya tempat untuk mundur. Ia melambaikan tangannya dengan lembut, memberi isyarat kepada Xiao Bai untuk mengendalikan budak Lingdan agar mundur, lalu tiba-tiba menghentakkan kakinya ke tanah. Teknik tempering tubuh perunggu. Ibel S10 arah. Bekukan dunia. Jalan Ibel S10 penjuru. Ibel S melahap dunia. Saat segel tangannya berubah, Du Fei langsung mengaktifkan seni bela diri tertinggi dari Dao Ibel S. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar tiba-tiba mengembun di belakang Du Fei, dan kemudian, dengan dingin yang ekstrim, bayangan itu menghantam monster kuno yang sedang menerjang ke arahnya. Saat berikutnya, kepala besar ular tank dan seni bela diri yang dilancarkan Du Fei bertabrakan dengan keras di udara. Saat ini, jika orang-orang seperti Fu Hao dan Luo Kai masih hidup, mereka pasti tahu bahwa meskipun Du Fei tidak menggunakan kekuatan alkimia, melainkan hanya mengandalkan kekuatan bela diri, ia tetap mampu menghancurkan mereka seperti guk-guk. Lagi pula, keterampilan yang dikembangkan Du Fei dalam berbagai situasi putus asa bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Kekuatan yang ditinggalkan oleh Raja Pil, dikombinasikan dengan energi dari pil teratai-es, sudah sangat mengerikan. Dengan serangan seperti itu, bahkan seorang master seni bela diri tingkat 6 pun kemungkinan besar terpaksa menghindarinya untuk sementara waktu. Namun, tabrakan ular tank yang tampak biasa saja tiba-tiba bertabrakan dengan keras dengan seni bela diri Du Fei, dan di saat berikutnya, gelombang energi yang sangat dahsyat langsung beriak di udara. Pada saat ini, suara besar yang dibayangkan tidak muncul, tetapi kekosongan yang awalnya sangat stabil sedikit terdistorsi pada saat ini, seolah-olah kekosongan itu akan pecah kapan saja. Saat jurus bela dirinya meledak, sebuah kekuatan hentakan terasa, membuat wajah Du Fei memucat. Ia langsung mundur beberapa langkah, nyaris tak bisa menahan keinginan untuk muntah darah. Serangan ular tank yang tampak biasa saja ini ternyata setara dengan serangan seorang pendekar bela diri tingkat 6 yang rendah. Meskipun serangan ular tank terhenti di satu kepala, kepala lainnya tetap tidak terpengaruh. Rasa sakit seperti manusia muncul dari kepalanya yang besar, dan api memancar dari matanya. Kemudian, kepalanya yang besar bergetar, dan rahangnya terbuka sekali lagi. Kali ini, sinar cahaya berkelap-kelip terus-menerus di dalam mulutnya, membentuk rune aneh yang berputar-putar terus-menerus di dalamnya. Adegan ini membuat wajah Du Fei berubah drastis, karena ia bisa merasakan aura yang sangat mengerikan pada rune aneh di mulut ular tank. Aura ini membuatnya hampir seketika mengungkapkan kartu truf terakhirnya. Namun, tepat ketika Du Fei hendak mengaktifkan metode pil campuran, Xiao Bai tiba-tiba berkata dengan suara berat, "Tuan, untuk saat ini, tidak perlu. Aku seharusnya bisa menanganinya di sini." Begitu ia selesai berbicara, Xiao Hu, yang tadinya meringkuk di pelukan budak Lingdan, dilempar kembali ke pelukan Du Fei oleh budak Lingdan. Kemudian, Xiao Bai mengendalikan budak Lingdan dan menerkam langsung ke arah ular tank yang besar itu. Tindakan Xiao Bai membuat Du Fei sedikit mengernyit, tetapi ia tidak banyak bicara. Lagi pula, menurut gaya Xiao Bai, ia tidak akan bertarung tanpa rasa percaya diri. Ular tank, yang menggeliat di udara, tiba-tiba melihat sesuatu melesat ke arahnya. Ia tampak terkejut, dan rune di mulutnya yang besar langsung menghilang. Kepala besar itu menoleh, seolah ingin melihat dengan jelas apa yang melesat ke arahnya. Ledakan. Akan tetapi, sebelum ular itu sempat bergerak, Xiao Bai telah mengendalikan Lingdanu untuk menyerbu ke arah kepala ular tank tanpa ragu, lalu meninju ke depan dengan ganas.
Ledakan. Dengan satu pukulan, kepala besar ular tank bergetar hebat, dan retakan muncul di kulitnya yang bersisik. Kalian harus tahu betapa dahsyatnya kekuatan fisik master bela diri ini. Terlebih lagi, esensi bela diri Long Bai tersegel dalam diri budak pil spiritual ini. Oleh karena itu, serangan budak pil spiritual ini pada dasarnya setara dengan serangan penuh kekuatan Long Bai di masa jayanya. Kekuatan ini begitu dahsyat sehingga tidak berlebihan jika dikatakan mampu melakukan hal ini. Ular tank merasakan pukulan itu dan membeku, seolah tak seorang pun berani melukainya seumur hidupnya. Sesaat kemudian, kedua kepala ular tank meraung bersamaan, dan api langsung menyembur dari tubuhnya, menyebabkan suhu seluruh aula melonjak, mengubahnya menjadi lautan api. Pada saat ini, perhatian ular tank sepenuhnya tertuju pada Ling Dan-nu. Kedua kepalanya yang besar meraung, lalu menghantam Ling Dan-nu secara bersamaan. Api di sekelilingnya langsung membumbung tinggi, dan arus panas yang dahsyat menyelimuti budak Ling Dan. Meskipun budak Ling Dan tidak merasakan apa-apa, kulitnya tampak perlahan menghitam. Mendengus. Pada saat ini, Du Fei, yang awalnya tertegun di bawah, bergerak dan langsung mendarat di depan Ling Dan-nu. Kemudian, ia melambaikan tangan kiri dan kanannya secara bersamaan, dan melihat aliran energi pil teratai es melilit tubuh Ling Dan-nu, dan hampir 10.000 pil Yanzong langsung disuntikkan ke dalam tubuh Ling Dan-nu oleh Du Fei seolah-olah gratis. Begitu pil Yanzong memasuki tubuhnya, Ling Dan-nu, yang berwajah kaku, tiba-tiba meraung liar. Seketika, cahaya keemasan yang kuat menyelimuti seluruh tubuh Ling Dan-nu. Kemudian, sinar cahaya keemasan melesat ke segala arah dalam sekejap. Ledakan. Cahaya keemasan yang menyilaukan dan lautan api bertabrakan hampir seketika. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat seperti gelombang pasang menyapu ke segala arah, mengguncang seluruh aula. Pada saat yang sama, tubuh besar ular tank akhirnya terguncang ke tanah untuk pertama kalinya, menghantam tepi aula dengan keras. Teng She tampak terkejut setelah menderita kehilangan sebesar itu, lalu kedua kepalanya terangkat bersamaan. Kedua pasang matanya yang besar, yang kini menyala-nyala, menatap ke udara, dan semburan warna-warna ganas terus menyebar dari matanya. Di udara, cahaya keemasan perlahan menghilang, lalu dua sosok muncul di udara. Saat ini, sosok Du Fei tidak banyak berubah, dan ia masih sedikit mengernyit, tetapi budak pil spiritual itu tampak sedikit malu, dan kulitnya sedikit gosong. Jika Du Fei tidak bertindak, budak pil spiritual sebaik itu pasti sudah hancur. Binatang jahat. Sambil mengerutkan kening dan melihat ular tank yang masih sangat ganas di bawah tanah, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerang. Tuan, ular tank ini sepertinya sudah gila. Kalau tidak, jika ia menunjukkan kemampuan bawaan klan ular tank, kita terpaksa melarikan diri. Meskipun tadi ia tampak siap menggunakan ilmu bela dirinya, sekarang ia tampaknya sudah lupa. Jika kita ingin menghadapinya, kita hanya bisa melakukannya sekarang. Xiao Bai berdiri di bahu Ling Dan-nu dan berbicara dengan ekspresi muram. Baiklah, tahan dulu, aku akan bertindak. Du Fei menghela napas perlahan, lalu mengangguk pelan. Karena Ling Dan-nu tidak bisa menyingkirkan monster itu bahkan dengan kekuatan penuhnya, maka ia terpaksa menggunakan kartu trufnya. Ledakan. Saat Du Fei berbicara, Xiao Bai telah mengendalikan budak Ling Dan untuk menerkam ke bawah. Tiba-tiba, sinar cahaya keemasan muncul di udara dan langsung mengenai ular tank di bawah. Menyaksikan adegan ini, Du Fei menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan suara rendah dan samar metode pil campuran. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, aura yang sangat dingin tiba-tiba terpancar dari Du Fei. Bahkan di aula yang bagaikan lautan api itu, secercah udara dingin muncul. Di udara dingin ini, aura Du Fei justru naik selangkah demi selangkah, dan kemudian ranahnya langsung melintasi celah antara surga dan manusia, dan kekuatannya langsung melonjak ke ranah seni bela diri tingkat rendah tingkat 6. Saat ini, Teng She, yang awalnya menghadapi serangan budak Ling Dan, tampak sangat gelisah. Tubuhnya tiba-tiba menggeliat di tanah, lalu matanya melotot ke udara. Di matanya yang besar, secercah ketakutan melintas. Panas ekstrim dan dingin ekstrim pada dasarnya adalah dua atribut yang saling menahan. Begitu keduanya bertemu, pilihannya adalah kau mati atau aku mati. Meskipun ular tank ini telah kehilangan akal sehatnya, ia masih sangat sensitif terhadap napas pil teratai es. Ledakan. Hembusan udara terakhir menembus tubuh Du Fei, dan angin serta salju mengembun samar di sampingnya. Saat ini, wajahnya agak pucat, tetapi matanya masih tertuju pada Teng She. Setelah beberapa saat, ia perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kemudian suara ledakan rendah dengan cepat menyebar ke seluruh aula. Tanda di tangan Du Fei berubah dengan cepat, dan hampir bersamaan, seluruh aula menjadi gelap.
Ruang yang sebelumnya stabil tiba-tiba terpelintir, dan di dalam ruang yang terpelintir itu, sebuah tangan biru pucat perlahan mengembun. Riak yang memancar dari tangan itu bahkan lebih kuat daripada aura ular tank. 9 kaisar menyegel tangan surga. Hampir pada saat yang sama ketika telapak tangan besar ini mengembun, Du Fei mengayunkan telapak tangannya dengan keras dan menamparnya dengan keras ke arah ular tank. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna. Telapak tangan biru muda yang besar itu seolah mampu menyegel langit dan bumi. Gelombang dahsyat menyapu bagai badai, dan aura yang luar biasa dahsyat terus menyebar, membentuk kekuatan yang menelan langit dan menyapu ular tank. Ular tank yang besar itu mendongak ke arah telapak tangan raksasa yang menutupinya dari langit. Tubuhnya tampak sedikit gemetar, tetapi ia tak berniat menghindar. Ia meraung lagi, dan suhu di seluruh aula kembali naik dengan cepat. Kemudian, kedua kepala ular tank tiba-tiba menyatu, dan mulutnya yang besar terbuka hampir bersamaan. Tiba-tiba, dua cahaya keemasan muncul di mulut ular tank. Kemudian, saat kepalanya sedikit bergetar, kedua cahaya keemasan itu secara bersamaan menghantam telapak tangan raksasa yang terbang ke arahnya di udara. Ledakan. Kedua serangan itu bertabrakan dengan keras di udara, dan kekuatan yang meletus dalam sekejap langsung menghempaskan semua batu giok di lantai aula. Sinar cahaya keemasan yang dipancarkan ular tank bergetar di udara selama beberapa saat, lalu tiba-tiba melesat kembali, bersama dengan kepala biru muda yang besar, dan jatuh dengan keras ke ular tank. Dalam sekejap, seluruh aula mulai bergetar hebat lagi. Setelah sekian lama, kedua berkas cahaya di udara perlahan meredup bersamaan dan menghilang di udara. Kemudian, sosok manusia, binatang buas, dan budak dan muncul kembali di udara. Xiao Bai mengendalikan budak Lingdan dan mendarat di depan Du Fei dengan ekspresi waspada di wajahnya. Namun, wajah Du Fei sangat pucat. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Ia menggerakkan tubuhnya dan memuntahkan seteguk darah sambil berseru wow. Aduh, melihat Du Fei menyemburkan darah, ular tank yang tubuhnya membeku di tanah tiba-tiba mengeluarkan raungan aneh, seperti balon yang bocor. Tubuhnya bergetar di atas tanah, seolah-olah hendak menerkam dan menelan serangga kecil di depannya dalam sekali teguk. Namun, tepat saat ular itu bergetar, tiba-tiba terdengar suara berderak dari kulitnya yang semula dilapisi sisik-sisik besi. Kemudian, sisik-sisik yang awalnya sangat kuat itu hancur berkeping-keping dan jatuh dari tubuh ular tank seperti daging cincang. Ular tank, yang hampir mengunci tubuh itu, sepertinya merasakan ada yang tidak beres. Ia menoleh sedikit dan melirik tubuhnya sendiri, tepat pada waktunya untuk melihat sisik-sisiknya terus berjadewa. Pemandangan ini langsung membuat ekspresi ular tank menjadi sangat aneh, seolah-olah ia tidak percaya tubuhnya akan benar-benar mengalami perubahan seperti itu. Akan tetapi, sebelum ia sempat bereaksi, semua sisik di tubuhnya telah terlepas, dan daging serta darah yang panas mengepul itu perlahan berubah menjadi hitam saat sisik-sisik itu menghilang. Warna hitam terus menyebar, menyebabkan api di tubuh ular tank meredup seketika. Akhirnya, api itu lenyap sepenuhnya. Ketika warna hitam menyelimuti seluruh tubuh ular tank, tubuhnya kembali berubah menjadi patung yang sangat indah. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat itu, semua api di dalam aula lenyap, hanya menyisakan batu giok merah pucat yang mengelilinginya, menerangi seluruh aula dengan cahaya yang cemerlang. Dan tepat di atas panggung di tengah aula, sebuah lubang gelap tiba-tiba terbuka, seolah-olah sebuah mekanisme telah diaktifkan kembali. Du Fei berdiri di udara, mengamati pemandangan di depannya. Tatapannya tidak tertuju pada pintu masuk gua, melainkan pada ular tank yang kini telah membatu sepenuhnya. Ada apa? Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei berbicara dengan suara berat. Ular tank ini sepertinya tidak nyata. Sebaliknya, setelah dibasmi, jiwanya tersegel di batu penciptaan, membentuk semacam batasan. Sungguh masalah besar. Xiao Bai berpikir sejenak sebelum mendesah. Menggunakan batu penciptaan untuk membuat penghalang. Du Fei sedikit mengernyit. Perasaan aneh muncul di hatinya. Jika benda-benda di dalamnya adalah warisan keluarga kerajaan kuno, maka pengaturan ini terlalu rumit dan terlalu megah. Terlepas dari apapun, batu penciptaan tadi jelas tak ternilai harganya. Dan benda ini sebenarnya hanya ada untuk membuat penghalang. Lagi pula, Du Fei dapat melihat dengan jelas bahwa setelah kemunculan ular tank, energi batu penciptaan yang besar telah habis. Dengan kata lain, manfaat besar yang ia bayangkan telah hilang. Dan harga yang ia bayar untuk mengalahkan makhluk itu tidaklah kecil. Panggilan. Setelah berpikir sejenak, Du Fei perlahan mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut, lalu menelannya perlahan. Sambil memulihkan energi sejatinya, pandangannya tertuju pada lubang retak di puncak aula. Dari sana,
samar-samar ia bisa merasakan hawa dingin yang aneh menjalar. Sesaat kemudian, Du Fei mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh bagian tengah alisnya, tetapi dia segera mengerutkan kening lagi dan berkata dengan suara yang dalam kekuatan spiritual tidak dapat menyebar. Sepertinya tempat ini sungguh luar biasa. Tuan, saya tidak bisa mengintip ke dalam gua, dan saya selalu merasa terlalu berbahaya di sana. Lihat, bahkan penjaga gerbangnya pun begitu kuat, jadi apa yang ada di dalam sana? Xiao Bai juga melompat kembali ke bahu Du Fei saat ini dan berbicara dengan suara berat. Apapun yang terjadi, kita harus naik dan melihatnya. Tapi, kita harus benar-benar siap, Du Fei berpikir sejenak dan berkata ringan. Dia tidak berencana untuk tinggal di tempat seperti itu terlalu lama, jadi setelah ragu-ragu sejenak, dia duduk bersila di udara, menelan beberapa pil, dan mulai memulihkan diri dalam diam. Setelah beberapa saat, setelah serangan balik dari penggunaan tangan penyegel surga 9 kaisar dihilangkan, Du Fei berdiri lagi. Kali ini, mengingat kekuatan mentalnya tidak berguna di sana, Du Fei pertama-tama menyingkirkan budak Lindan, menepuk harimau kecil di lengannya, lalu melompat ringan dan bergegas menuju pintu masuk gua di udara. Gerakan Du Fei sangat lambat. Lagi pula, dia tidak tahu apakah ada batasan mengejutkan lainnya di dalam altar kuno misterius ini. Namun, meskipun gerakannya lambat, dia tidak mengalami serangan apapun sampai dia mencapai aula lantai 2. Tata letak aula di lantai 2 tidak jauh berbeda dengan aula pertama, hanya saja luasnya tampak sepertiga lebih kecil. Di seluruh aula, kecuali sebuah platform batu di bagian dalam, tidak ada yang lain. Du Fei mengamati sekelilingnya sejenak sebelum perlahan berjalan menuju platform batu. Panggung batu ini tingginya sekitar 1 meter dan tampak seperti diukir langsung di lantai. Tidak ada yang aneh di atasnya, hanya ruang kosong. Du Fei menatap platform batu itu, dan untuk sesaat ia tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi di sana. Namun, sepertinya tidak ada apapun di aula lantai 2 selain benda ini, jadi sepertinya tidak ada cara lain selain melihatnya. Setelah mengamati sejenak, Xiao Bai di bahu Du Fei tiba-tiba ragu-ragu dan berkata, Tuan, ini mungkin mekanisme kuno yang dibentuk dengan menggunakan energi sejati. Membutuhkan energi sejati untuk membukanya. Sebaiknya Anda mencobanya. Mendengar ini, Du Fei mengangguk perlahan, dan setelah ragu sejenak, dia mengulurkan tangan dan menekan tangannya di atas platform batu. Ledakan. Saat telapak tangan Du Fei mendarat di tanah, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Ia langsung merasakan adanya daya hisap aneh pada platform batu tersebut, yang terus-menerus menyedot energi sejati di tubuhnya. Terlebih lagi, daya hisap ini sangat dahsyat. Jika energi sejati Du Fei tidak beberapa kali lebih kuat daripada seorang master bela diri setengah langkah biasa di tingkat puncak, ia mungkin akan tersedot habis oleh platform batu aneh ini dalam satu kali pertemuan. Sambil mengerang tertahan, Du Fei menggoyangkan telapak tangannya dengan keras, mencoba melepaskan diri dari platform batu terlebih dahulu. Namun, setelah satu goyangan saja, wajahnya berubah drastis, karena daya hisap pada platform batu terasa agak lengket. Sekeras apapun ia berusaha, ia tak bisa menarik kembali telapak tangannya. Saat berikutnya, wajah Du Fei berubah drastis. Du Fei segera mengambil segenggam pil pemulihan Qi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia menghela napas lega, lalu raut wajahnya berubah dan berkata, Xiao Bai, cepat pikirkan caranya. Jangan tunggu sampai ular Teng tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita berada di tangan platform batu yang tak terjelaskan ini. Ini, wajah Xiao Bai juga sangat jelek. Ia melompat ke atas panggung batu dengan hati-hati. Setelah meraba-raba sejenak, tiba-tiba ia menunjukkan ekspresi yang sangat jelek dan berkata dengan ragu-ragu, Tuan, sepertinya saya mengerti kunci mekanisme ini. Apa maksudmu? Du Fei mengerutkan kening. Mekanisme ini tampak aneh dan misterius, tetapi sangat mudah dibobol. Selama Anda menyuntikkan energi sejati yang cukup ke dalamnya dan membiarkannya melahapnya, maka Anda, Tuan, tidak hanya dapat melepaskan ikatannya, tetapi juga pada dasarnya membuka mekanisme di lapisan kedua. Kata Xiao Bai dengan suara berat. Biarkan dia makan sampai kenyang. Wajah Du Fei sedikit berkedut ketika mendengarnya. Siapa yang tahu seberapa besar kapasitas platform batu ini meskipun fondasinya kokoh, dia tidak bisa terus-menerus tersedot seperti ini. Tentu saja, tidak perlu memiliki Qi sejati untuk memberinya makan. Selama ada cukup energi, apapun jenisnya, ia bisa diberi makan. Melihat perubahan wajah Du Fei, Xiao Bai buru-buru menjelaskan. Dengan kata lain, pilnya juga bisa digunakan. Mendengar ini, wajah Du Fei sedikit berubah, tetapi bagaimanapun juga, dia bukan orang biasa. Setelah menggertakkan giginya, dia menjentikkan tangan kirinya dengan ringan,
dan langsung melihat pil di cincin roh hitamnya terbang dengan cepat, dan mengenai platform batu di depannya seolah-olah terlepas. Bum bum bum. Di bawah tatapan Du Fei yang cemas, ia telah melemparkan semua pil yang berserakan ke atas panggung batu. Tak lama kemudian, ia menggertakkan gigi dan mengayunkan tangannya. Kali ini, sejumlah besar pil Yanzong dengan cepat terlempar ke atas panggung batu di depannya. Namun, saat pil Yanzong disuntikkan, ekspresi Du Fei semakin muram. Kapasitas platform batu ini seolah tak terbatas. Pil Yanzong, yang dapat dengan mudah meledakkan orang kuat, memasuki tubuhnya, seperti memasuki lubang tanpa dasar, tanpa ujung yang terlihat. Jika platform batu itu tidak melemahkan kemampuannya untuk menyerap energi sejati Du Fei setelah pil disuntikkan, ia hampir akan mengira Xiao Bai sedang menjebaknya untuk berkelahi. Du Fei menggertakkan giginya dan menuangkan pil Yanzong ke dalamnya. Setelah menuangkan hampir 80.000 pil Yanzong, platform batu akhirnya bergetar sedikit, dan kemudian daya hisap yang menyedot tangan Du Fei perlahan menghilang. Kemudian, cahaya putih susu tiba-tiba memancar dari panggung batu, dan pada saat yang sama suara tumpul datang dari atas kepala. Du Fei perlahan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa di tengah aula lantai 2, lempengan batu di atas kepalanya perlahan mundur dengan suara rendah, dan kemudian sebuah gua batu terungkap. Hampir bersamaan dengan munculnya gua batu itu, hawa dingin seakan menyebar keluar darinya seketika, menyebabkan altar kuno, yang awalnya agak panas, menjadi dingin dalam sekejap. Di altar kuno yang tampaknya terbuat dari api ini, terdapat tempat yang sangat dingin. Pada saat ini, bahkan Du Fei pun menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, di dunia ini, Du Fei paling tidak takut dingin. Jika memang ada sesuatu yang sangat dingin di sini, maka itu pasti akan menjadi tonik yang ampuh untuk metode kultivasi yang dipraktikkan Du Fei. Karena itu, apapun yang ada di aula di lantai 3, bagi Du Fei, perjalanan ini sepadan. Du Fei tertawa pelan, tanpa basa-basi lagi, melangkah ke tanah dan bergegas menuju lantai 3. Kegelapan tak terbatas merasuk dari lapisan ketiga altar kuno. Di dalam kegelapan itu, terasa dingin yang tak terhingga. Sungguh sulit membayangkan mengapa di tempat yang penuh panas terik ini, ada keberadaan yang begitu dingin, ciptaan langit dan bumi begitu menakjubkan. Du Fei tanpa ekspresi. Ia hanya mengusap lembut kepala harimau kecil di pelukannya, lalu perlahan berlari ke celah di atas. Saat ia mendekati pintu masuk gua, energi langit dan bumi di sekitarnya menjadi semakin dingin. Panas samar di aula lantai 1 sama sekali tidak berpengaruh di sini. Jadi, ketika Du Fei mendarat di lantai 3, ia menemukan bahwa potongan-potongan batu giok merah muda itu tertutup es tebal. Tiba-tiba, wajah Du Fei sedikit berubah, karena tak sampai sesaat setelah mendarat, ia menyadari bahwa sirkulasi energi sejati di tubuhnya menjadi sangat lambat. Jika seni bela diri yang ia latih bukan berelemen dingin, ia mungkin akan menjadi seperti orang biasa hanya dalam sekejap karena ketidakmampuannya untuk mengalirkan energi sejati. Pada saat ini, Du Fei tiba-tiba memahami arti mekanisme tingkat kedua. Mekanisme ini tidak dimaksudkan untuk menguras habis semua ramuan dan energi sejati manusia, melainkan untuk menghabiskan sebagian besar energi sejati dan ramuan ajaib manusia. Kemudian, ketika ia mencapai tingkat ketiga, betapapun hebatnya ia mungkin akan menjadi seperti orang biasa karena kekurangan energi sejati. Mereka benar-benar mengadopsi metode yang aneh dan ganjil. Rahasia apa yang tersembunyi di lapisan ketiga ini? Ekspresi Du Fei semakin serius. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyerap sedikit ki dari pil teratai es, membiarkan ki-nya mengalir perlahan. Kemudian, tatapan Du Fei perlahan menyapu ke segala arah. Setelah mengamati sekeliling, Du Fei menemukan bahwa pada saat ini, cahaya merah muda dibiaskan melalui lapisan es dan dipancarkan keluar, tampak anehnya berwarna merah dengan sedikit warna biru, dan agak seperti api hantu. Pada saat ini, lingkungannya begitu menyeramkan hingga terasa seperti berada di makam kuno. Saat mengamati sekelilingnya, Du Fei terkejut. Di lantai 3 ini, ia tiba-tiba menemukan beberapa benda biasa. Tempat tidur, meja, kursi, lemari, benda-benda paling biasa di dunia manusia, kini ditemukan di tempat asing ini. Baru setelah mengamati lebih dekat, Du Fei menghela napas lega. Saat mendekat, ia menyadari bahwa setiap tempat tidur, meja, dan kursi ini diukir dari es, dan kemungkinan besar sudah cukup tua. Pada saat ini, pemandangan ini, yang agak mirip dengan pemandangan manusia, tampaknya menyampaikan sesuatu, menyebabkan Du Fei sedikit mengernyit. Perasaan sedikit tidak harmonis menyergap hati Du Fei, dan hampir pada saat ini, dia tiba-tiba punya pikiran untuk mundur. Namun, sebelum Du Fei sempat bergerak, tiba-tiba,
suara wanita yang rendah dan sedikit terkejut terdengar dari segala arah. Siapa, kamu? Seluruh tubuh Du Fei gemetar. Pada titik ini, apapun yang ia temui di sini, ia tidak akan terlalu terkejut. Namun, seseorang muncul saat ini. Mungkinkah tempat ini bukanlah warisan yang ia bayangkan, melainkan penjara? Jika memang penjara, lalu siapa yang dipenjara oleh berbagai pengaturan keluarga kerajaan kuno? Pikiran-pikiran ini langsung terlintas di benak Du Fei. Sesaat kemudian, ia menarik napas dalam-dalam dan sedikit menenangkan diri. Kemudian tatapannya jatuh ke bagian terdalam lantai 3 dan ia perlahan berkata, siapa kau? Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin saat ini. Mendengar pertanyaan Du Fei, suara wanita itu tiba-tiba terdiam. Sesaat kemudian, tawa rendah dan berdengung terdengar. Haha, pertanyaanmu sungguh menarik. Siapakah aku? Mungkin, aku bahkan lupa siapa diriku. Kata-kata ini terdengar seperti penjelasan, dan juga seperti monolog, tetapi nadanya membuat Du Fei mengerutkan kening lebih dalam. Karena itu, ia hanya menatap ke dalam dan tidak mengatakan omong kosong. Monster di tanganmu pasti monster harimau yang mewarisi klan monster harimau kuno, kan? Saat Du Fei terdiam, wanita itu tiba-tiba tersenyum tanpa suara. Apa maksudmu? Du Fei sedikit mengernyit dan berkata dengan suara berat. Klan harimau ibel kuno selalu membenci manusia. Aku tak pernah menyangka kau bisa menjinakkan spesies alien yang mewarisi klan harimau ibel kuno sebagai hewan peliharaan. Kemampuan ini memang tidak mudah. Suara wanita itu masih terdengar samar. Tubuh Du Fei sedikit gemetar. Ia melirik harimau kecil yang waspada di pelukannya dan sedikit mengernyit. Seolah melihat ekspresi Du Fei dengan jelas, suara itu masih tersenyum lembut dan melanjutkan perlahan. Benda di bahumu tidak terlihat oleh orang biasa, tapi aku bisa melihatnya dengan jelas. Kurasa kau juga mewarisi jiwa bela diri. Cek 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 cek, hal seperti jiwa bela diri tidak banyak orang di dunia ini yang memilikinya. Aku tidak menyangka kau akan mendapatkannya, dan itu adalah jiwa yang sangat hebat. Sungguh tidak mudah. Juga, kau ternyata memiliki Yuan dan Bing Lian dan langit dan bumi di dalam tubuhmu, yang disegel oleh Jiuji Tiandi dengan kekuatan seluruh sektenya. Sepertinya kau mewarisi warisan dari Jiuji Tiandi tua itu di dunia es berusia 1000 tahun itu. Pantas saja seseorang masih bisa datang ke sini setelah sekian lama. Sepertinya kau bukan orang biasa. Hati Du Fei terguncang. Semua rahasianya diungkap begitu saja oleh wanita misterius ini, dan semuanya benar. Seolah-olah ia berdiri di sini terbuka bulat. Ia tidak punya rahasia sama sekali. Namun, rahasia-rahasia ini sangat penting baginya. Entah itu masalah rubah ibel kuno, roh bela diri, atau Piltra TS, jika salah satu dari hal-hal ini bocor, kemungkinan besar akan menyebabkan kematiannya sendiri. Oleh karena itu, pada saat ini, niat membasmi yang samar terpancar dari Du Fei. Wanita misterius di hadapannya ini tahu terlalu banyak. Wanita itu sepertinya merasakan niat membasmi Du Fei. Ia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan tenang, kau punya niat membasmi padaku menarik. Selama bertahun-tahun, tak banyak orang yang berani membasmiku. Bahkan monster tua yang menyegelku di sini pun tak berani punya niat membasmi. Aku tak menyangka junior sepertimu, hehe. Kali ini, Du Fei tidak lagi terpengaruh oleh kata-katanya. Ia hanya menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, siapa kau? Apa maumu? Wanita itu mendengus dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Meskipun kau punya banyak rahasia, aku tidak tertarik untuk membocorkannya. Aku hanya sedikit penasaran. Kau sepertinya bukan keturunan dari garis keturunan monster tua itu. Mungkinkah semua keturunan monster tua itu sudah punah? Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang luar datang ke sini, dan bahkan melewati formasi di lantai pertama dan kedua altar kuno ini? Salah. Setelah berkata demikian, wanita itu berhenti sejenak, seolah tiba-tiba teringat sesuatu, dan suaranya menjadi sedikit gemetar. Monster tua itu sudah lama berkata bahwa ia akan membangun kerajaan yang kuat di luar altar kuno ini dan menyegelku di sini selama ribuan tahun. Lagi pula, karena aku, sesama sukuku terpaksa melayaninya. Jika kau ingin masuk ke sini, bahkan jika rakyatnya tidak melawan, kau pasti akan membantai banyak sekali rakyatku sebelum kau bisa masuk. Namun, kau tidak memiliki aura membasmi rakyatku. Siapa, kau? Bagaimana kau bisa masuk? Tubuh Du Fei juga sedikit gemetar. Sesaat kemudian, ia tampak memahami sesuatu. Ia ragu sejenak, lalu berkata dengan suara berat, aku tidak tahu siapa monster tua yang kau bicarakan. Namun, aku bisa memberitahumu tentang negara kuat yang kau sebutkan. Negara yang disebut kuat itu sekarang kita sebut dinasti kuno. Negara itu hancur total ratusan tahun yang lalu, dan keluarga kerajaan dari dinasti kuno itu juga telah lenyap.
Aku datang ke sini hanya untuk mencari warisan keluarga kerajaan kuno. Dinasti hancur. Kenapa bagaimana mungkin dengan kemampuan monster tua itu? Siapa lagi di dunia ini yang bisa menghancurkan klannya? Bagaimana dengan rakyatku? Bagaimana dengan Xiaoqi? Suara wanita itu tiba-tiba melengking, seolah-olah ia langsung kehilangan akal sehatnya dan mulai berteriak panik. Saat ia berteriak, cahaya biru pucat yang tak terhitung jumlahnya meletus di seluruh aula 3 lantai. Es di tanah terus-menerus retak, dan seluruh aula mulai bergemuruh. Setelah sekian lama, segala sesuatu di sekitarnya akhirnya tenang, dan di mata Du Fei yang berkedut, ia samar-samar melihat sosok tinggi perlahan berjalan keluar dari kedalaman kegelapan. Meskipun ia telah melakukan semua persiapan mental dan telah menebak beberapa poin sejak lama, ia tetap tertegun saat ini, dan kemudian tatapannya terpaku pada 9 bayangan yang terbang di belakang sosok yang samar itu. Setelah beberapa saat, Du Fei membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan lemah, rubah surgawi ekor 9. Pada saat ini, bahkan Xiao Hu pun langsung terdiam, dan Xiao Bei yang biasanya sombong hampir seketika menyusut kembali ke tubuh Du Fei. Dalam seluruh adegan itu, seolah-olah hanya tersisa satu orang dan satu rubah, saling menatap dalam diam. Du Fei sudah lama akrab dengan legenda tentang klan Rubah Ibel. Ia tentu juga tahu bahwa yang terkuat di antara Rubah Ibel, yang dikenal sebagai eksistensi teratas antara langit dan bumi, adalah rubah langit ekor 9 dari klan Rubah Ibel. Namun, bahkan dia tidak menyangka akan melihat rubah ekor 9 di sini, dan terlebih lagi, itu adalah rubah ekor 9 yang tersegel. Kekuatan rubah ekor 9 telah lama tak tertandingi di dunia, dan sulit membayangkan siapa yang bisa menyegelnya di sini. Ditatap oleh rubah langit ekor 9, bahkan seseorang sekuat Du Fei pun bisa merasakan tekanan yang luar biasa kuat. Menghadapi tekanan seperti itu, ia hampir kehilangan kekuatan untuk berdiri tegak, apalagi melawan. Jika ia tidak selalu berkemauan keras, ia mungkin sudah berlutut di tanah saat ini. Setelah sekian lama, tekanan dahsyat bak dewa akhirnya perlahan mereda. Rubah langit ekor 9, yang tadinya agak liar, tiba-tiba tenang. Ia menatap Du Fei dalam diam. Setelah beberapa saat, ia tampak menggertakkan gigi dan berkata perlahan, kau tidak memiliki darah klan Rubah Ibel, yang berarti kau belum membasmi siapapun dari klan Rubah Ibelku. Karena itu, aku tidak akan membasmimu. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Du Fei terdiam sesaat sebelum menghela napas lega. Ia tentu saja mengerti bahwa ia tak punya ruang untuk kebohongan di hadapan keberadaan seperti itu. Segera, ia menceritakan satu persatu apa yang telah terjadi sejak ia tiba di kota kekaisaran kuno. Sosok samar rubah langit ekor 9 tampak sedikit gemetar karena narasi Du Fei. Setelah beberapa saat, ia berbisik, maksudmu klan Rubah Ibelku telah dimurnikan menjadi boneka, dan telah menjaga kota kekaisaran kuno ini selama bertahun-tahun. Ya, Xiaoqi, apakah dia juga mati? Du Fei terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba ia meraba-raba cincin roh hitamnya sejenak, lalu ekor rubah muncul di tangannya. Kalau Xiaoqi yang kau bicarakan itu, berarti dia sudah mati. Atau mungkin lebih tepatnya, dia sudah mati bertahun-tahun. Orang kuat yang datang kali ini hanya akan mengembalikannya menjadi debu. Panggilan, angin sepoi-sepoi bertiup, dan Du Fei merasakan sosok samar melayang di sisinya. Ia segera mengulurkan tangan rampingnya dan menggenggam ekor rubah itu. Namun, kali ini Du Fei tak berani menoleh. Ia hanya melihat warna putih yang menakjubkan di sudut pandangannya. Saat berikutnya, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya, tidak berani melihat lagi. Saat Xiaoqi pergi, setidaknya dia merasa damai. Setelah beberapa saat, rubah langit ekor 9 mendesah pelan, anak muda, meskipun kau mendapatkan ekor rubah Ibel Xiaoqi, kau tidak menyakitinya dan bahkan mengembalikan jasadnya kepadaku. Kami, klan Rubah Ibel, berutang budi padamu. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku pasti akan menemukan cara untuk membalas budimu. Begitu ia selesai berbicara, terdengar suara renyah, dan ekor rubah yang tak ternilai harganya itu hancur menjadi bubuk oleh telapak tangan ramping itu. Kemudian Du Fei merasakan angin sepoi-sepoi yang harum bertiup di sekelilingnya, dan kemudian, sosok samar itu tampak berjalan menuju bagian terdalam dari aula 3 lantai itu. Pergi, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Tidak ada warisan keluarga kerajaan kuno di sini. Suara rubah berekor 9 terdengar samar dari kegelapan, seolah membawa kesepian yang tak berujung. Du Fei memandangi sosok yang bergerak perlahan di kegelapan. Setelah ragu sejenak, ia menarik napas dan berkata, ada yang bisa saya bantu. Sosok rubah ekor 9 di kegelapan tampak sedikit gemetar. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan ragu, kau juga manusia, maukah kau membantuku?
Du Fei tersenyum diam-diam, tetapi tidak banyak bicara. Rubah berekor 9 itu tampak perlahan berbalik dalam kegelapan dan menatap Du Fei. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, "Dulu, klan rubah kita bertempur hebat dengan klan monster tua, tetapi pada akhirnya, kita kalah. Namun, monster tua itu menolak membasmiku demi harta klan rubah kita. Ia memenjarakanku selama bertahun-tahun hanya demi harta klan rubah kita." Dia terdiam sejenak, lalu mencibir, "Harga yang dibayar monster tua itu karena melepaskanku adalah harta paling berharga dari klan rubah IBL-ku. Kalau kau melepaskanku, apa yang kau inginkan dariku?" Merasakan sedikit dingin di udara, Du Fei menarik napas dan ragu sejenak sebelum berkata, "Senior. Kudengar rubah langit ekor 9, kekuatan tertinggi klan rubah IBL, adalah eksistensi tak tertandingi di dunia. Aku ingin tahu berapa banyak kekuatannya yang bisa dia pulihkan jika dia meninggalkan tempat ini sekarang." Rubah berekor 9 itu tampak sedikit terkejut, seolah-olah ia tidak mengerti mengapa Du Fei tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang begitu umum. Namun, setelah hening sejenak, ia perlahan berkata, "Aku telah dipenjara selama bertahun-tahun. Bahkan jika segelku dibuka, aku mungkin hanya akan memiliki kurang dari 1/10 kekuatan puncakku. Akan butuh waktu yang cukup lama untuk pulih ke kondisi puncakku." 1%. Du Fei sedikit mengernyit. "Lalu aku bertanya-tanya, jika senior, dengan kekuatan sehebat ini, bertemu dengan seorang master bela diri tingkat menengah kelas 5, apakah dia akan hidup atau mati?" Sekte bela diri rubah langit ekor 9 mencibir, kata-katanya penuh ejekan. "Sekalipun aku hanya punya 10% kekuatanku, seorang ahli sekte bela diri tingkat menengah kelas 5 mungkin tak akan menganggapku serius." "Cukup." Du Fei tersenyum tipis. "Senior bertanya apa yang kuinginkan, tapi jawabanku, tidak ada. Kuharap setelah larangan dicabut, senior bisa membantuku melakukan sesuatu." "Ada apa?" Du Fei ragu sejenak, lalu menarik napas dan berkata dengan suara berat, "Aku punya dendam berdarah dengan seluruh keluargaku, dan aku harus membalasnya. Namun, kekuatan musuhku mungkin maha kuasa di dinasti Daan. Meskipun aku sombong, kurasa aku tak bisa melawan kekuatan seluruh sekte sendirian. Jika aku bertemu dengan para master tersembunyi di sekte-sekte itu, aku mungkin takkan selamat. Karena itu, aku hanya memintamu, senior, untuk melindungi yang lain agar tak bertindak sementara aku bertindak." "Apakah kau juga punya dendam darah?" Rubah ekor 9 sedikit terkejut, lalu setelah beberapa saat, dia tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku janji." Du Fei tersenyum dan berkata dengan tenang, "Baiklah, saya tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Mohon beri saya instruksi, senior." Rubah ekor 9 meliriknya sebelum melanjutkan perlahan, "Altar kuno ini adalah tempat pemujaan para dewa di zaman kuno. Sungguh aneh. Dan monster tua itu menggunakan metode yang sama untuk memenjarakanku di sini, dan kau mungkin bisa merasakan metode ini." Du Fei tampak sedang memikirkan sesuatu, tetapi tidak banyak bicara. Rubah langit ekor 9 melanjutkan perlahan, "Cara ini mudah dijelaskan. Caranya adalah dengan membentuk formasi di tingkat ketiga altar. Formasi ini hanya memiliki satu efek, yaitu menyerap energi apapun di tingkat ketiga ini secara terus-menerus, sehingga mustahil bagiku untuk memulihkan ki internalku berapapun lamanya. Jadi, yang perlu kau lakukan adalah menghancurkan formasi ini. Setelah dihancurkan, altar kuno ini tidak akan bisa menjebakku. Tapi kau harus tahu bahwa formasi ini sangat aneh. Jika kau ingin menghancurkannya, satu-satunya cara adalah menggunakan kekuatan fisik untuk menghancurkannya. Jika kau menggunakan sedikit saja energi sejati, kau mungkin akan langsung tersedot kering." Di akhir pidatonya, suara rubah langit ekor 9 sedikit bergetar. Jelas sekali bahwa dia sangat takut dengan formasi yang dibentuk oleh monster tua itu. Mendengar apa yang dikatakan rubah langit ekor 9, mata Du Fei sedikit berkedut. Meskipun ia sudah menebak sedikit, ia tak menyangka larangan ini akan seaneh itu. Rubah langit ekor 9 menatapnya, dan sesaat kemudian, ia tampak tersenyum pahit, lalu berkata ringan, "Apakah kau menyesalinya? Lupakan saja. Lagi pula, harga untuk menghancurkan formasi ini juga merupakan pertarungan hidup dan mati. Jika kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu." Setelah mengatakan ini, sosok rubah langit ekor 9 bergoyang sedikit dalam kegelapan, seolah hendak berbalik dan pergi lagi. Namun, pada saat ini, Du Fei tiba-tiba tersenyum tanpa suara, lalu dengan lembut mengambil harimau kecil itu dari pelukannya dan meletakkannya di tanah, lalu berkata dengan ringan, "Di mana pusat formasi? Bagaimana aku bisa bergerak jika kau tidak mengatakan apa-apa?" Mendengar kata-kata Du Fei, tubuh rubah langit ekor 9 sedikit gemetar,
Tetapi dia tidak banyak bicara, hanya berkata dengan ringan, tempat yang bisa kau lihat adalah kunci formasi. Begitu kata-kata itu terucap, udara di sekitarnya tiba-tiba bersiul, dan kemudian Du Fei melihat titik biru muda tiba-tiba menyala di bagian terdalam aula. Setelah ragu sejenak, Du Fei bergerak dan langsung menuju bagian terdalam. Hampir bersamaan, sirkulasi energi sejati di tubuhnya langsung terhambat. Pada saat itu, hawa dingin yang menusuk tulang hampir membekukan seluruh tubuhnya. Untungnya, karena berlatih teknik tempering tubuh perunggu, kekuatan fisik Du Fei juga sangat tinggi, sehingga saat ini ia masih kesulitan menahannya. Ketika dia sampai di tempat di mana cahaya biru bersinar, Du Fei melirik dan tiba-tiba sedikit mengernyit. Tempat ini seakan menjadi kunci formasi raksasa. Di atas panggung batu, rantai-rantai perunggu setebal ibu jari yang tak terhitung jumlahnya terjalin, masing-masing diselimuti simbol-simbol samar yang menakutkan. Huruf-huruf biru tua ini seakan mengalir, menyebar satu persatu, mencapai kegelapan terdalam. Melihat pemandangan ini, Du Fei tiba-tiba merasa bingung. Bagaimana mungkin formasi yang memenjarakan eksistensi teratas di dunia di belakangnya ini bisa seperti ini? Tuan, sepertinya selama kita secara acak mematahkan salah satu rantai, formasi ini akan hancur. Pada saat ini, Xiao Bai, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara dalam hati Du Fei. Ya, Du Fei mengangguk setelah mendengar ini. Ia telah memperhatikan hal ini dengan penglihatannya yang tajam. Sesaat kemudian, ia melirik ke belakang, secercah kesedihan terpancar di matanya. Rubah ekor 9 mungkin tahu bahwa jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan jika ia hanya bisa mengerahkannya, formasi ini sama sekali tidak akan mampu menahannya. Namun, jika ia tidak memiliki kekuatan, hanya mengandalkan kekuatan fisik seorang wanita lemah, mencoba mematahkan rantai itu akan sama sulitnya dengan memanjat ke langit. Rubah berekor 9 yang berdiri di kedalaman kegelapan tampaknya telah merasakan perubahan emosi Du Fei. Sedikit rasa sakit terpancar di matanya, tetapi ia tidak banyak bicara. Setelah menatap rantai perunggu di depannya sejenak, Du Fei akhirnya menarik napas dan kemudian meraih salah satunya dengan kedua tangan secara bersamaan. Tertawa, hampir pada saat tangan Du Fei menggenggamnya, rasa dingin yang menusuk tulang membuat telapak tangannya mati rasa, dan kulitnya yang awalnya putih seketika berubah menjadi biru besi karena kedinginan. Ekspresi Du Fei sedikit berubah, dan sedikit rasa sakit melintas di matanya, tetapi ia tidak banyak bicara. Ia hanya menggerakkan tangannya secara bersamaan, melilitkan rantai di kedua sisi pergelangan tangannya, lalu menggunakan kedua tangannya untuk mengerahkan kekuatan secara bersamaan, menggoyangkannya dengan keras ke kedua sisi. Engah, setelah guncangan, rantai perunggu itu tidak berubah sama sekali, tetapi daging di pergelangan tangan Du Fei bergetar bersamaan, memperlihatkan luka berdarah. Meskipun tidak ada cipratan darah karena dingin, tulang-tulang putih di pergelangan tangan Du Fei terlihat. Du Fei hampir tak bisa menyembunyikan rasa sakit di wajahnya. Ia menggertakkan gigi dan mengerahkan tenaga lagi, gemetar ke kedua sisi lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Pada akhirnya, pergelangan tangan Du Fei dipenuhi bekas luka berbagai ukuran, dan tidak ada sedikit pun daging utuh yang tersisa. Rubah berekor 9 yang bersembunyi dalam kegelapan menyaksikan kejadian ini dengan tenang, dan sorot matanya tampak sangat aneh. Ledakan, ada kejutan lain. Kali ini, huruf-huruf pada rantai itu tampak sedikit meredup karena darah Du Fei. Saat huruf-huruf itu meredup, sebuah celah muncul pada rantai itu. Bum bum bum. Hampir pada saat yang sama, seluruh altar kuno bergetar hebat, dan bongkahan es besar terus berjadewa dari atas kepala. Dalam adegan yang seolah-olah langit runtuh dan bumi retak, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan mengerahkan tenaga dengan tangannya lagi. Retakan. Kali ini, rantai perunggu itu akhirnya putus dengan bunyi tertentu, dan hampir bersamaan, semua rantai yang tadinya memancarkan huruf-huruf samar pun meredup bersamaan, lalu satu persatu hancur berkeping-keping. Tepat saat semua rantai putus, dinding di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan selama getaran itu, retakan tiba-tiba muncul di dinding. Altar kuno yang awalnya tak terhancurkan runtuh seketika. Ledakan. Hampir bersamaan, aura yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari belakang Du Fei. Aliran udara yang dahsyat langsung menyapu semua benda asing di sekitarnya. Energi sejati dalam tubuh Du Fei kembali bersirkulasi hampir bersamaan. Saat itu, ia tak sempat berkata apa-apa. Ia langsung mundur selangkah, menggendong Xiao Hu, mendudukkannya di pelukannya, lalu melihat sekeliling. Di atas, di belakangnya, terdengar desahan pelan. Du Fei tidak sempat melihat apakah orang yang berbicara itu adalah rubah langit ekor 9 yang selama ini menyembunyikan sosoknya. Ia hanya mengerang,
menginjak tanah, dan seluruh tubuhnya langsung melayang ke langit. Di udara, balok-balok giok merah muda terus berjadewa. Du Fei tak punya pilihan lain selain menghindar sekuat tenaga. Di belakangnya, sosok rubah langit berekor 9 tampak diselimuti bola api rubah, mengikutinya dari dekat dan melesat ke atas. Desir, setelah sekian lama, dua sosok akhirnya muncul dari formasi yang mengguncang bumi dan mendarat hampir bersamaan di pintu masuk lembah luar. Mereka berdua berbalik dan melihat ke belakang. Di sana, altar kuno yang pernah menembus langit telah runtuh menjadi tumpukan puing. Bahkan Du Fei pun tak menyangka bahwa menghancurkan sebuah formasi akan membuat altar kuno itu lenyap dalam sekejap. Du Fei menyaksikan adegan ini dalam diam, dan setelah sekian lama ia menghela napas. Untuk sesaat, ia tidak tahu apakah ia telah melakukan hal yang benar atau salah kali ini. Apakah kamu menyesalinya? Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar di belakangnya. Du Fei tetap diam, tatapannya tertuju pada rerun dewa berdebu di kedalaman lembah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, apakah kau butuh pakaian? Entah kenapa, setelah mendengar jawaban Du Fei yang ambigu, suaranya yang samar tiba-tiba berubah lembut dan menawan. Dia hanya berkata pelan, baiklah, terima kasih banyak. Du Fei dengan santai mengeluarkan satu set pakaian dari cincin roh hitamnya dan melemparkannya ke belakangnya, tetapi dia tidak berbalik dan masih memasang ekspresi tenang. Tawa aneh Xiao Bai terngiang di benaknya, lalu semuanya hening. Du Fei hanya menyipitkan mata tanpa berkata apa-apa lagi. Keberadaan di belakangnya adalah salah satu makhluk terbaik di dunia. Belum lagi di masa kejayaannya, bahkan sekarang, Du Fei percaya bahwa jika pihak lain mau, mereka tinggal mengulurkan jari kelingking dan meremukkannya sampai mati. Karena itu, ia tidak akan sebodoh itu melakukan hal yang tidak seharusnya. Cukup, suara rubah langit ekor 9 di belakangnya terdengar samar lagi. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan menunggu sejenak sebelum perlahan berbalik. Pada saat ini, di balik lembah penuh pasir kuning ini, sesosok anggun dan halus perlahan muncul di hadapan Du Fei. Rubah ekor 9 kini mengenakan mantel yang dulunya milik Du Fei. Meskipun biasa saja, mantel itu memiliki aura elegan dan agung yang aneh. Di balik jubah hitamnya, sosok rampingnya, bagaikan buah persik matang, memancarkan daya tarik yang memikat. Rambut hitam legamnya yang berkilau tergerai acak dari bahunya, jatuh ke pinggang rampingnya. 9 ekor putih bergoyang lembut di ujung jubah, memancarkan aura aneh, liar, dan memikat yang mengirimkan gelombang kegembiraan ke seluruh tubuh Du Fei. Di bawah tatapan Du Fei, 9 ekor putih itu akhirnya perlahan berubah dan menghilang, dan rubah berekor 9 di depannya tampak telah berubah menjadi manusia biasa. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri tadi, bahkan Du Fei pun tidak akan percaya bahwa sosok yang berdiri di depannya adalah rubah berekor 9 legendaris dengan reputasi yang mengerikan. Akhirnya, tatapan Du Fei menyapu tubuh yang nyaris sempurna itu dan berhenti pada wajah yang anggun dan menawan. Kecantikan itu membuat hati Du Fei sedikit bergetar. Pada saat ini, Du Fei mengerti mengapa orang sering mendengar bahwa wanita dari klan Rubah Ibel jauh lebih cantik daripada wanita di dunia. Bahkan Du Fei, yang terbiasa melihat segala macam keindahan, harus mengakui saat ini bahwa kata-kata mempesona dan menawan tidak cukup untuk menggambarkan wanita di depannya. Setelah menatap wanita cantik itu sejenak, Du Fei merasa mulutnya agak kering. Setelah beberapa saat, ia terpaksa mengalihkan pandangan lagi, hanya untuk mendapati pipinya yang sedikit panas telah kembali normal. Rubah berekor 9 itu sepertinya menyadari perubahan ekspresi Du Fei. Tiba-tiba, ia terkekeh dan berkata perlahan, kau luar biasa. Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang kedua yang bisa tetap setenang ini di hadapanku. Du Fei terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan tenang, apakah kalian, klan Ibel Rubah, menggunakan sihir semacam ini untuk membingungkan manusia? Rubah berekor 9 itu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata dengan tenang, kemampuan untuk memikat hati klan Rubah Ibel kami adalah bakat bawaan. Sedalam apapun kultivasi kami, mustahil untuk menahannya. Orang-orang sering mengatakan bahwa klan Rubah Ibel kami dapat memikat manusia, tetapi hanya sedikit yang tahu bahwa kami, klan Rubah Ibel, sebenarnya tidak tertarik pada manusia sama sekali. Du Fei mengerutkan kening dan tidak menjawab. Namun, mata rubah langit ekor 9 masih tampak dipenuhi tawa. Ia berpikir sejenak sebelum berbisik, apapun yang terjadi, aku berterima kasih. Jika bukan karena kau yang membantuku, aku tak tahu berapa tahun lagi aku akan terpenjara di sini. Du Fei menundukkan kepalanya dan menatap tangannya. Meskipun, karena tingkat kultivasinya, luka berdarah itu pada dasarnya telah berhenti berdarah, bekas luka di tangan Du Fei masih mengejutkan.
Setelah menatap luka di tangannya sejenak, Du Fei tersenyum dan berkata, "Senior, Anda terlalu sopan. Kami hanya mengambil apa yang kami butuhkan. Saya tidak bermaksud baik membiarkan Anda keluar. Setidaknya, saat ini saya sedang berencana mencari pengawal." Rubah ekor 9 tertegun sejenak, lalu mendesah pelan, suaranya penuh geli kalau dipikir-pikir, "Kau orang pertama yang menganggap klan Rubah Ibel kami bukan sebagai makanan terlarang, melainkan sebagai pengawal. Kau benar-benar orang yang menarik." Du Fei tentu saja bisa mendengar makna lain dalam suara Rubah ekor 9, tetapi ia tentu tidak akan terlalu memikirkannya. Pikiran para monster tua yang entah sudah berapa tahun lamanya ini bukanlah sesuatu yang bisa ia pahami dengan mudah. Setelah hening sejenak, Du Fei berkata dengan tenang, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Rubah ekor 9 tersenyum dan berkata perlahan, "Karena aku berjanji akan melindungimu, tentu saja aku harus melindungimu. Namun, kondisiku saat ini sangat buruk. Aku mungkin perlu mencari tempat untuk berlatih menyendiri selama beberapa hari sebelum kekuatanku hampir pulih. Setelah pulih, aku akan datang menemuimu." Du Fei mengangguk, ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan token giok dari cincin roh hitam. Setelah mendesak sedikit kekuatan spiritual untuk menyatu dengannya, ia menyerahkan token giok itu kepada Rubah Langit ekor 9 dan berkata dengan ringan, "Aku telah menyatukan kekuatan spiritualku ke dalamnya. Dengan kemampuanmu, kau seharusnya bisa mengandalkan benda ini untuk menemukanku. Selanjutnya, aku akan berpartisipasi dalam putaran pertama kompetisi istana, lalu putaran kedua. Menurut rencanaku, putaran terakhir kompetisi istana kemungkinan akan berlangsung 3 hingga 5 hari lagi, dan setelah itu aku akan membutuhkan bantuanmu. Kuharap kau dapat memulihkan kekuatanmu sesegera mungkin. Meskipun aku sendiri agak yakin, dengan bantuanmu, itu akan menjadi lebih pasti." Rubah ekor 9 tertegun sejenak, seolah sulit mempercayai makhluk kecil di hadapannya begitu berhati-hati. Namun, ia tetap mengulurkan tangan untuk mengambil benda itu, memainkannya beberapa saat sebelum berkata dengan tenang, "Dengan ini, aku bisa merasakan lokasimu secara alami. Kecuali nyawamu dalam bahaya, aku tidak akan bertindak gegabah. Kuharap kau mengerti." Du Fei berpikir sejenak sebelum mengangguk pelan. Meskipun ia tidak tahu apa yang direncanakan Rubah ekor 9, mengingat kemampuannya, jika ia bisa berjanji untuk bertindak ketika nyawanya dalam bahaya, itu akan sangat bagus. "Kalau begitu, saya permisi dulu." Setelah berpikir sejenak, Du Fei membungkuk perlahan. Lagi pula, pekerjaannya di sini pada dasarnya sudah selesai. Selanjutnya, ia masih harus mencari warisan keluarga kerajaan kuno dan jimat harimau, jadi ia tidak punya banyak waktu lagi di sini. "Tunggu sebentar." Rubah Langit ekor 9 ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Meskipun kau memiliki jiwa bela diri, sebaiknya jangan gunakan kekuatannya kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, jiwa bela dirimu sepertinya belum sempurna. Soal pil teratai es di tubuhmu, kau bisa menggunakannya lebih sering. Dulu, Kaisar Langit 9 Kaisar memiliki hubungan dekat dengan pil teratai es. Sekarang setelah kau mewarisi warisannya, kau mungkin ingin meneliti hubungan antara warisan itu dan pil teratai es." Du Fei sedikit tertegun, dan tatapannya langsung tertuju pada wajah lembut Rubah Surgawi ekor 9. Rubah Langit ekor 9 tersenyum tenang, bagaikan bunga lili yang mekar di malam hari. Ia hanya berkata perlahan, "Kau tak perlu menatapku seperti itu. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak terlalu tertarik dengan semangat bela dirimu atau pil teratai es. Namun, seorang wanita tua sepertiku yang telah hidup terlalu lama tentu saja memahami beberapa hal yang tidak kau pahami. Karena kau memiliki kedua benda ini, tentu saja akan menarik perhatian beberapa monster tua. Jika kau tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, menyimpan kedua benda ini adalah berkah, bukan kutukan. Selain itu, jika kau gegabah menggunakan kekuatan semangat bela dirimu di depan seorang guru bela diri tingkat 5, aku khawatir kau akan ketahuan. Jadi, lebih baik berhati-hati dalam segala hal yang kau lakukan." Du Fei tak kuasa menahan senyum getir. Di hadapan rubah berekor 9 ini, ia sungguh tak punya keunggulan sama sekali. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk kembali percaya bahwa jika rubah berekor 9 ini ingin menyerangnya saat ini, maka apapun kartu trufnya, ia kemungkinan besar akan mati. Melihat tatapan Du Fei yang penuh pertimbangan, rubah ekor 9 berhenti membicarakan topik ini. Setelah melirik Du Fei, ia tiba-tiba berkata, "Sepertinya kau tadi bilang kau datang ke sini untuk mencari warisan garis keturunan monster tua itu, kan?" "Ya," Du Fei mengakui hal ini dengan lugas. Warisan rubah langit ekor 9 memejamkan mata sejenak,
lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut menggambar sebuah lingkaran di udara. Tiba-tiba, ruang bergetar, lalu sebuah kotak giok perlahan muncul darinya. Sambil memegang kotak giok di tangannya, rubah ekor 9 membukanya dengan santai. Setelah melirik ke dalam, ia tiba-tiba mencibir dan berkata dengan dingin, monster tua itu memang licik. Warisan yang disebut-sebut ini hanyalah barang-barang berkualitas rendah. Jika kau mempraktikkan hal-hal ini, jika kau bertemu keturunan monster tua itu di masa depan, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Begitu selesai berbicara, rubah langit ekor 9 mengayunkan tangannya dengan santai dan langsung menghancurkan warisan kerajaan kuno yang didambakan banyak orang di ibu kota kekaisaran kuno menjadi debu. Sesaat kemudian, hanya tersisa sebuah jimat harimau giok di udara, perlahan jatuh ke tanah. Du Fei tertegun oleh pemandangan ini, terdiam sesaat. Orang ini telah mendapatkan sesuatu yang telah diusahakan dengan susah payah oleh banyak orang kuat dalam sekejap mata, dan itu juga hancur dalam sekejap mata. Untungnya, jimat harimau, yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tidak hancur. Kalau tidak, dia tidak akan punya tempat untuk menangis kali ini. Setelah melirik jimat harimau itu, rubah langit ekor 9 berkata dengan tenang, jadi ini bendanya. Tapi, benda ini sudah lama tidak berguna. Untungnya masih ada sedikit kekuatan tersisa di dalamnya. Seharusnya ini yang kau cari, kan? Du Fei mengangguk, tersenyum pahit, dan berkata, benar sekali. Jika aku tidak memiliki benda ini, aku khawatir aku tidak akan bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran kuno ini. Begitukah kalau begitu, kau boleh mengambilnya. Rubah ekor 9 tertawa, melambaikan tangan kanannya, dan melemparkan token giok itu ke tangan Du Fei. Setelah menatapnya sejenak, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, apa menurutmu sia-sia aku menghancurkan warisan itu begitu saja? Mata Du Fei berkedut, lalu dia tersenyum pahit dan berkata, aku tidak berani melakukan itu. Menatap Du Fei sejenak, rubah langit ekor 9 tersenyum lagi dan berkata dengan manis, lupakan saja, ini salahku karena menghancurkan benda itu. Kalau begitu, aku akan mencari sesuatu untuk menebus kerugianmu. Setelah mengatakan ini, rubah langit ekor 9 tampak berpikir sejenak sebelum tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku mengerti. Barang-barang yang kumiliki sebagian besar berasal dari klan Rubah Ibel. Itu adalah seni bela diri yang kuambil dari manusia kuat saat itu. Kau seharusnya bisa mempraktikkannya, jadi ini tawaran yang bagus untukmu. Begitu dia selesai berbicara, rubah ekor 9 menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah slip giok terbang ke tangan Du Fei lagi. Sambil memegang slip giok di tangannya, pupil mata Du Fei sedikit mengecil. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa pada slip giok itu. Jelas, hal-hal yang terekam di dalam slip giok itu pasti sangat luar biasa. Tapi sekali lagi, bagaimana mungkin benda-benda yang dibawa oleh rubah langit ekor 9 itu sederhana? Terima kasih, senior. Du Fei tidak menolak dan segera menyimpan kedua barang itu. Melihat Du Fei menyimpan barang-barangnya, rubah ekor 9 tersenyum dan mengangguk. Namun, setelah beberapa saat, ia tiba-tiba menghela napas dan berkata, karena kau telah mengambil keuntungan sebesar ini dariku, maka aku khawatir masih ada sesuatu yang membutuhkan bantuanmu. Du Fei melirik rubah langit ekor 9 di depannya, dan berbagai macam pikiran berkelebat di benaknya. Namun, pada akhirnya, semua pikiran itu akhirnya terucap menjadi satu kalimat. Ia menatap rubah itu sejenak sebelum berbisik, senior, tolong beritahu aku. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Rubah ekor 9 mendengus, memelototinya, memutar bola matanya, dan berkata, kau pasti bisa melakukan apa yang kuminta. Maksudku, bisakah kau berhenti memanggilku senior terus meskipun aku sudah tua? Kau sangat tidak sopan memanggilku seperti itu. Mengerti. Senior, ini. Wajah Du Fei membeku, dan untuk sesaat ia tidak tahu harus menunjukkan ekspresi apa. Ia sudah melakukan berbagai persiapan, tetapi ia tidak menyangka rubah langit ekor 9 akan dengan serius mengusulkan hal seperti itu. Kau sama sekali tidak mengerti pikiran wanita. Aku tidak tahu bagaimana kau akan menyenangkan para gadis di masa depan. Rubah ekor 9 mendengus lagi, jelas sangat tidak senang dengan panggilan senior Du Fei lagi. Setelah tertegun cukup lama, Du Fei tersenyum pahit dan berbisik, tahukah kau bagaimana aku harus memanggilmu, senior? Kau masih berteriak. Rubah ekor 9 memelototi Du Fei, tatapan yang dipenuhi amarah dan kelembutan, mencapai puncak keindahannya. Ia mengembungkan bibir dan memelototi Du Fei sejenak. Namun kemudian, ia membeku sejenak, raut kebingungan melintas di wajahnya. Setelah jeda yang lama, ia berkata pelan,
ya, aku harus memanggil diriku apa? Aku telah dipenjara selama bertahun-tahun, otakku telah lama membeku. Aku lupa aku dipanggil apa. Du Fei bahkan lebih malu. Untuk sesaat, ia hanya menatap wanita lembut di depannya, tak tahu harus merasa apa. Ia tidak takut pada wanita, tetapi wanita di depannya ini jelas sangat berbeda dari wanita lain. Semua tindakannya tidak biasa. Jika ia tidak hati-hati, ia benar-benar tidak tahu kemana wanita itu akan membawanya. Aku lupa nama asliku, tapi sepertinya aku punya nama panggilan Xiaoran. Kau bisa memanggilku begitu. Rubah ekor 9 berpikir sejenak sebelum tersenyum. Xiaoran. Mata Du Fei sedikit berkedut saat mendengar itu, dan matanya melirik harimau kecil di lengannya dengan tatapan yang agak tidak wajar. Rubah langit ekor 9, Xiaoran, saat ini memelototi Du Fei lagi dan berkata dengan suara berat, apa-apa ada yang salah memanggilku seperti itu? Tidak, aku hanya merasa hubunganku dengan Xiao di kehidupan ini baik-baik saja. Du Fei mendesah. Nama keluarga Xiao, benarkah ada orang bermarga seperti itu? Xiaoran, si rubah berekor 9, menatap Du Fei, seolah tak percaya ada orang bermarga seperti itu. Du Fei menghela napas lagi, menepuk harimau kecil di lengannya, dan berkata dengan ringan, orang ini bernama Xiao Hu, jiwa bela diriku bernama Xiao Bai. Aku juga punya teman, bernama Xiao Ai. Saat dia menyebutkan nama belakangnya, ekspresi Du Fei sedikit berubah, dan sedikit kesedihan melintas di kedalaman matanya. Xiaoran, si rubah langit berekor 9, memiliki mata yang tajam. Setelah melirik Du Fei sekilas, ia tiba-tiba tersenyum dan berkata, sepertinya Xiao Ai ini lebih dari sekadar temanmu. Du Fei menggelengkan kepalanya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, bahkan jika ada ribuan hal yang ada di pikirannya, siapa yang bisa dia beritahu? Melihat ekspresi Du Fei, Xiaoran, si rubah langit ekor 9, sepertinya sudah menebak sesuatu, tetapi ia tidak bertanya lagi. Setelah hening sejenak, ia tersenyum dan berkata perlahan, baiklah, aku sudah melakukan apa yang kuminta. Selanjutnya, kau harus mempelajari dengan saksama apa yang kuberikan di sini. Meskipun tempat ini penjara, jika kau berlatih di sini, tidak akan ada yang keluar untuk mengganggumu. Setelah kau selesai berlatih benda itu, kau bisa berpartisipasi dalam kompetisi istana. Peluang menangnya seharusnya cukup besar. Aku juga ingin mencari tempat untuk berlatih secara tertutup. Kita bertemu nanti. Setelah mengatakan ini, Xiaoran, si rubah ekor 9, tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengangguk pada Du Fei, lalu mengulurkan tangan kanannya yang seputih krim, dan dengan lembut menekannya di udara. Saat ia bergerak, riak samar muncul di udara, dan dengan langkah ringan, ia berjalan ke dalam riak itu dan menghilang. Du Fei menatap ke arah tempat Xiaoran pergi, mengerutkan keningnya sebentar, lalu sesaat kemudian dia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Pengalaman ini sungguh aneh. Du Fei adalah pria yang berpengalaman, telah mengunjungi tempat-tempat berharga serupa berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seseorang, atau lebih tepatnya, rubah ibel, yang muncul. Wanita ini, sangat kuat. Ketika Du Fei menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, Xiao Bai, yang selama ini bersembunyi, akhirnya melompat keluar lagi. Ia menatap ke arah kepergian rubah ekor 9 Xiaoran dengan rasa takut yang masih tersisa, dan berbicara dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apa-apa kau takut padanya? Du Fei melirik Xiao Bai dan bertanya. Xiao Bai mengangguk dan berkata, yang mengerikan dari wanita ini adalah aku bisa merasakan bahwa jika dia mau, dia bahkan bisa menghancurkanku. Sulit membayangkan betapa mengerikannya wanita ini di masa jayanya. Lagi pula, sosok yang begitu mengerikan di penjara entah berapa tahun lamanya. Aku tidak tahu siapa yang memenjarakannya pertama kali. Monster tua yang dia sebutkan mungkin bukan orang biasa. Du Fei mengangguk, berpikir sejenak, lalu perlahan berkata apapun yang terjadi di masa lalu, setidaknya itu tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Benar, dengan pria seperti itu sebagai pendukungmu, Tuan, sepertinya kau tidak akan menderita kerugian apapun dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran ini. Xiao Bai mendengus, lalu mengalihkan pandangannya ke cincin roh hitam Du Fei dan berbisik, ngomong-ngomong, apa yang diberikan wanita mengerikan ini padamu? Mendengar Xiao Bai mengatakan ini, Du Fei menjadi tertarik. Begitu ia memikirkannya, slip giok aneh itu muncul lagi di tangannya. Mata Du Fei menyapu dengan cepat, lalu dia melihat beberapa karakter tajam dan besar di slip giok itu. Langkah awan melambung 9 langit. Du Fei tak kuasa menahan diri untuk sedikit tertegun ketika melihat huruf-huruf besar pada slip giok di tangannya. Bahkan ia tak menyangka rubah langit ekor 9 Xiaoran akan memberinya seni bela diri fisik.
Seni bela diri semacam ini juga baru pertama kali ia temui, jadi untuk sesaat ia tak tahu apakah itu baik atau buruk. Benda ini tampaknya sangat kuat, tapi aku tidak tahu levelnya, kata Du Fei dengan nada ringan sambil mengerutkan kening. Coba kulihat. Xiao Bai melompat ke atas lempengan batu giok itu, memejamkan mata dan merasakannya sejenak, lalu wajahnya langsung memucat. Ada apa-apa benda ini terlalu sampah dengan kerja keras rubah langit ekor 9, seharusnya tidak seburuk itu. Melihat wajah Xiao Bai, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening. Bukan karena ini terlalu buruk, tapi, benda ini terlalu bagus. Saking bagusnya, aku tidak berani membiarkanmu, Tuan, mempraktikkannya, karena jika kau mempraktikkan benda ini, kau pasti akan mendapat masalah besar di masa depan. Xiao Bai merentangkan tangannya tanpa daya. Apa maksudmu? Du Fei mengerutkan kening. Benda ini adalah salah satu keahlian unik Paviliun Jiuxiao, langkah Lingyun Jiuxiao. Aku tidak tahu dari mana nenek tua itu mendapatkan benda ini. Bahkan di Paviliun Jiuxiao, benda ini hanya bisa dipraktikkan oleh murid-murid inti atau bahkan orang-orang seperti Master Paviliun Muda. Orang biasa bahkan tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Nenek tua ini benar-benar. Xiao Bai mendesah sambil memutar bola matanya. Paviliun Jiuxiao, kenapa kedengarannya begitu kuat? Tanya Du Fei sambil tersenyum. Mendengar nama ini, ekspresi Xiao Bai sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, lebih dari sekadar kuat. Paviliun Jiuxiao adalah kekuatan yang menurut informasi sistem tidak dapat diprovokasi, bahkan jika kau dipukuli sampai mati. Kekuatannya benar-benar di luar pemahamanmu, tuanmu saat ini. Aku hanya bisa mengatakan ini dengan sederhana jika ia mau, entah itu dinasti Daan, 5 keluarga Yun Sui, atau sekte Junwu, mereka mungkin akan hancur dalam sekejap. Mendengar ini, ekspresi Du Fei sedikit berubah. Menurutnya, Jun Wuzong sudah berada di puncak eksistensi, tetapi ia tidak pernah menyangka akan ada kekuatan di dunia ini yang memperlakukan Jun Wuzong seperti semut. Tuan, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Ketika Anda memiliki kekuatan itu, saya akan dengan sendirinya memberitahu Anda hal-hal ini. Memberitahu Anda sekarang hanya akan menambah masalah Anda. Jadi, hanya ada 2 pilihan di hadapan Anda sekarang. Pertama, abaikan saja benda ini, berpura-pura belum pernah melihatnya, dan jangan berlatih. Kedua, berlatihlah. Dengan benda ini, bahkan jika Anda dikepung oleh seorang ahli bela diri, kemungkinan besar Anda akan dapat lolos tanpa cedera. Namun, jika orang-orang dari Paviliun Jiuxiao tahu, saya khawatir Anda akan menghadapi pengejaran tanpa henti di masa depan. Xiao Bai merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya. Sudahlah, aku harus melewati rintangan ini dulu. Paling buruk, aku tidak akan bisa menggunakan Jiuxiao Lingyun Step dengan mudah di masa depan. Setelah berpikir sejenak, Du Fei menggertakkan gigi dan berkata, karena Anda, guruku, sudah memutuskan, saya tidak bisa berkata apa-apa. Langsung saja berlatih. Tapi sejujurnya, rubah langit ekor 9 sangat baik kepada Anda. Dia telah menghapus semua batasan asli pada slip giok. Sekarang Anda ingin berlatih benda ini, bisa dibilang akan mudah. Xiao Bai melompat kembali ke bahu Du Fei dan berkata dengan ekspresi kagum. Du Fei tersenyum dan tidak banyak bicara kepada Xiao Bai. Ia hanya menggerakkan pikirannya, dan kekuatan mentalnya dengan cepat menembus ke dalam slip giok di tangannya. Ledakan. Saat kekuatan mental menembusnya, aliran informasi yang sangat kuat langsung datang ke arahnya. 9 langit melambungkan awan, seni bela diri warisan dari Paviliun 9 langit, seni bela diri tertinggi tingkat 4. Konon, jika dipraktikkan secara ekstrim, seni bela diri ini bisa mendekati seni bela diri tingkat Sein. Seni bela diri ini tidak berfokus pada metode menyerang, melainkan pada metode gerakan tubuh. Dengan mempraktikkan metode ini, tubuh bagaikan 9 langit, melangkah di atas awan, 1 langkah dapat mencapai 1000 mil, 1 langkah tak terbatas. Ini sebenarnya seni bela diri tingkat 4 yang dihormati. Ketika dikultivasikan hingga tingkat tertinggi, itu setara dengan seni bela diri tingkat Sein. Setelah beberapa saat, Du Fei membuka matanya dan bergumam kaget. Kau tahu, seni bela diri tingkat Sein sudah legendaris, jarang terlihat. Dan seni bela diri tingkat 4 yang dihormati ini bisa dibilang yang paling kuat dari semua seni bela diri yang dikenal. Selain itu, ini adalah bentuk seni bela diri yang sangat langka. Tidak heran benda ini ditetapkan sebagai seni bela diri pamungkas Paviliun 9 Surga. Lagi pula, nilainya sungguh tak ternilai. Kali ini, saya menghasilkan banyak uang. Du Fei terkekeh pelan, lalu segera duduk bersila, dan segera memasuki ruang kultivasi, perlahan mulai berkultivasi.
Berkat aliran informasi, ia kini memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang metode mental langkah awan 9 surga dan berbagai poin penting dalam kultivasi. Begitu ia mulai berlatih, benar-benar tak ada halangan. Waktu berlalu dengan lambat, dan waktu di ruang pelatihan setidaknya 10 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Karena itu, ketika satu hari berlalu, Du Fei perlahan membuka matanya. Meskipun ia hanya menghabiskan satu hari di dunia luar, di ruang pelatihan, ia telah mengolah Jiuk Xiao Ling Yunbu hingga tingkat keberhasilan yang kecil. Sedangkan untuk mengolah hingga tingkat keberhasilan yang besar, masih membutuhkan banyak syarat dan waktu, dan itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, Du Fei tidak membuang waktu untuk hal ini. Ketika ia berdiri dari tanah lagi, secercah cahaya samar melintas di mata Du Fei. Setelah beberapa saat, ia mengalihkan pandangannya ke suatu arah di ruang itu, lalu tersenyum tipis dan berkata perlahan sepertinya. Babak pertama ini akan segera berakhir, dan aku juga akan muncul. 420.